warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam Zoom upload meeting terkait dengan masalah sirup. Perkenalkan, nama saya Yudi Santosa. Asal saya sama dengan Pak Muklis, yaitu dari bagian pengadaan barang jasa juga. Ceritanya ini saya stafnya Pak Muklis, Pak. Berkaitan dengan masalah sirup, tentunya bagi teman-teman yang berkecimpung dalam pengadaan barang jasa tentunya tidak asing. Saya yakin juga dengan banyaknya teman-teman dari inspektorat itu pasti akan bersinggungan. Karena ketika melakukan audit, salah satu yang diaudit adalah terkait dengan masalah pengadaan barang jasa. Baik, pada kesempatan yang kali ini izinkan saya, mohon izin Pak Uci, ini beliau adalah guru saya juga, untuk menyampaikan terkait dengan masalah sirup ini. Tadi sudah disampaikan, kira-kira waktunya adalah 10 menit, jadi kayaknya lebih dipercepat. Bahwa ini adalah perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di dalam pelaksanaan rencana umum pengadaan barang jasa pemerintah itu adalah merupakan bagian dari perencanaan pengadaan barang jasa. Jadi sebelum kita melangkah ke sana, bahwa dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu dibagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah secara garis besar ada perencanaan, kemudian ada yang namanya persiapan, kemudian ada pelaksanaan, baik pelaksanaan dari kontraknya maupun nanti yang terakhir adalah pada serah terima. Nah, bahasan kita hari ini adalah terkait dengan rencana umum pengadaan, itu adalah di dalam tahapan perencanaan. Yang mana juga sudah ada terkait peraturannya, yaitu Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Ini siapa saja yang terkait dengan perencanaan di dalam proses pengadaan barang jasa? Yang pertama adalah pengguna anggaran maupun kuasa penggunaan anggaran, di mana salah satu tugasnya adalah menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, serta untuk konsolidasi pengadaan. Kemudian siapa pihak selanjutnya adalah pejabat pembuat komitmen. Dalam hal apa? Yaitu menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan, dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Oleh karena itu, alangkah baiknya pejabat pembuat komitmen ini dalam menetapkan pejabatnya itu tidak dibatasi oleh tahun anggaran dalam surat keputusan penetapannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kegiatan perencanaan itu mulai dari apa saja? Yaitu mulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang jasa, kemudian caranya seperti apa, jadwalnya kapan, dan berapa anggaran yang digunakan. Untuk pemerintah daerah, itu tentunya perencanaan pengadaan ini menjadi masukan dalam penyusunan RKA perangkat daerah. Ini perangkat daerah dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah, yaitu setelah nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA-PPAS. Ini adalah siklus dari proses perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Bisa kita lihat di sini, mulai dari identifikasi, kemudian sampai RKA, kemudian muncul nanti rancangan kebijakan umum APBD, sampai nanti ditetapkannya DPA. Nah, di dalam perencanaan pengadaan tentunya sudah harus ditentukan proses pengadaan barang jasa kita itu
secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu apakah pengadaan barang jasanya melalui swakelola ataupun melalui penyedia. Nah, bagaimana kriteria swakelola? Salah satunya adalah barang jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, atau sifatnya tidak diminati oleh penyedia. Misalnya seperti pemeliharaan gedung dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kriteria swakelola. Kemudian penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya, ataupun penyeluan. Jadi secara prinsip, apabila barang jasa tersebut belum terlalu diminati oleh penyedia, dapat dilakukan dengan swakelola. Atau mungkin bagi barang yang memerlukan partisipasi dari masyarakat. Kemudian ada beberapa tipe swakelola, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, serta tipe 4. Tipe 1 dilakukan oleh yang menjadi pengguna anggaran tersebut, dilakukan sendiri. Kemudian tipe 2 oleh KLPD yang lain. Kemudian tipe 3 adalah oleh organisasi kemasyarakatan. Dan yang terakhir oleh kelompok masyarakat. Nah, berkaitan dengan RUP, pasti kaitannya adalah dengan pemaketan. Nah, di dalam RUP ada beberapa ketentuan, yaitu 1, dilarang menyatukan paket yang sifat pekerjaan dan tingkat efisiensi seharusnya dilakukan di beberapa lokasi daerah masing-masing. Ini misalnya di kabupaten yang luas, mungkin jaraknya jauh, sehingga paket tersebut tidak langsung disatukan di kabupaten A misalnya. Mungkin bisa dibagi menjadi untuk kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, sehingga akan lebih efektif. Kemudian dilarang menyatukan paket yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisah untuk mendapatkan penyedia yang sesuai. Jadi misalnya pekerjaan yang seharusnya dipisah, tentunya juga harus dipisahkan. Kemudian dilarang menyatukan paket yang nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Kemudian dilarang memecah paket untuk menghindari tender. Nah ini bagaimana Pak? Kalau misalnya untuk pengadaan langsung, kita pecah-pecah. Nah ini yang akan lebih menarik lagi. Seharusnya yang dilarang adalah untuk pemecahan paket untuk menghindari tender. Bagaimana kalau pengadaan langsungnya dipecah-pecah? Nah ini sebenarnya apabila lebih efektif dan efisien dilakukan pemecahan paket, tentunya untuk paket yang pengadaan langsung bisa dilakukan pemecahan. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil. Ini konsolidasi, bisa antar KPA atau antar PPK, bisa paket antar PPK, kemudian PPK di paket di area kerjanya masing-masing juga bisa dilakukan. Konsolidasi dapat dilakukan sebelum dan sesudah pengumuman RUP. Secara garis besar, anggaran pengadaan biaya untuk pengadaan barang jasa, itu ada biaya barang jasanya, mulai dari harga barang, biaya pengiriman, suku cadang, biaya personil, biaya material, peralatan, pemasangan, maupun biaya sewa. Kemudian untuk biaya pendukung, misalnya biaya pelatihan, instalasi, biaya administrasi, dan lain sebagainya, mungkin juga biaya uji coba, ini termasuk dalam biaya pendukung. Nah, setelah semua tadi dipaketkan, kemudian sudah kapan jadwalnya, maka dilakukanlah penetapan dan pengumuman RUP. Lewat apa? Yaitu lewat SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Nah, bagi perangkat daerah, pengumuman RUP dilakukan setelah rancangan perda tentang APBD disetujui oleh Pemda dan DPRD. Mungkin ini ketika RKA-nya sudah ada persetujuan besaran anggarannya, bisa nanti langsung diumumkan. Dengan harapan ketika nanti pas tahun berjalan, sudah ditetapkan APBD-nya, bisa segera dilakukan proses pengadaan barang jasanya. Kemudian RUP yang sudah diumumkan tadi, apabila terdapat perubahan, baik revisi paket maupun perubahan revisi DPA, itu bisa dilakukan pengumuman kembali. Nah, mengapa RUP ini perlu ditetapkan diumumkan? Yang pertama yaitu bagi kita, perangkat daerah,
ini sebagai indikator kapan dimulai dan selesainya proses PBJ. Sehingga kita bisa memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan PBJ tersebut. Sebagai contoh misalnya adalah untuk pelaksanaan pembangunan, misalnya jasa konstruksi, tentunya waktu yang diperlukan akan memerlukan cukup waktu yang banyak. Karena apa? Apabila harus melakukan perencanaan, kemudian pembangunan fisik, sekaligus pengawasan, tentunya waktu yang diperlukan akan juga lebih banyak lagi, sehingga diharuskan dimulai pada awal tahun anggaran. Kemudian, apa gunanya bagi penyedia? Berguna sekali, yaitu sebagai sumber informasi prospek yang mungkin akan bisa diikuti oleh para penyedia tersebut. Peluang apa saja yang akan saya ikuti dalam proses pelaksanaan pengadaan ini. Kemudian juga dapat digunakan sebagai unsur pengendalian dalam proses pengadaan barang jasa. Nah, untuk aplikasi Sirup sendiri sekarang sudah ada versi yang 2.3, yang mana di dalam aplikasi ini sudah ada yang namanya user baru untuk PPK. Di dalam aplikasi ini, PPK berperan dalam hal untuk menentukan kira-kira paket ini sesuainya pengerjaannya seperti apa. Jadi identifikasi pemaketan itu nantinya akan bisa ditentukan oleh PPK sendiri. Ini nanti membuka ruang untuk kita diskusikan. Kemudian manajemen pengguna aplikasi Sirup. Untuk admin BPE Pemda ada kelola OPD, kelola PA perangkat daerah, upload data integrasi, tarik data integrasi, kemudian upload file RKA. Kemudian bisa melakukan pencetakan. Ini untuk manajemen pengguna aplikasi Sirupnya. Ada verifikasi akun PPK, kelola program dan kegiatan. Kemudian yang paling penting ini adalah 3 di atas. Verifikasi akun PPK, kelola program dan kegiatan, serta pendelegasian kegiatan kepada PPK. Dalam hal pendelegasian ini tentunya jangan sampai salah dengan PPK yang sudah ditetapkan. Misalnya seharusnya program A, kegiatan A ditetapkan pada PPK A, ternyata dialihkan ke PPK B. Nah, ini bisa dilakukan di dalam delegasi dari PA perangkat daerah ini. Kemudian untuk PPK ini adalah terkait dengan identifikasi pemaketan, kemudian baik paket penyedia, swakelola maupun penyedia dalam swakelola. Tugas yang utama adalah dalam finalisasi draft paket. Namun pada kenyataannya banyak yang menyampaikan agar pemaketan ini diserahkan kepada admin RUP-nya. Sehingga banyak sekali terkadang kita lihat di dalam RUP kita terjadi ketidaksesuaian karena admin RUP-nya ternyata belum memahami secara menyeluruh terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Ini yang harus kita cermati bersama. Kemudian untuk admin bisa identifikasi, membuat paket tentunya sepanjang dia diberi delegasi tadi oleh admin yang di atasnya, yaitu PPK maupun KPA. Ini adalah tata cara penetapan paket. KPA akan upload RKA atau membuat program sampai komponen secara manual. Kemudian KPA mendelegasikan perkegiatan kepada PPK. KPA mengumumkan final draft RUP dari PPK. KPA dapat merevisi dan mengumumkan kembali RUP. Sehingga RUP ini meskipun sudah diumumkan, itu bisa dilakukan revisi. Untuk PPK, PPK hanya bisa melakukan finalisasi draft untuk kegiatan yang sudah didelegasikan kepada dirinya. Apabila di luar itu, dia tidak bisa melakukan proses finalisasi dari draft RUP tadi. Kemudian, PPK juga dapat melengkapi draft, juga bisa melakukan pendelegasiannya dibantu oleh admin RUP. Ini adalah tata caranya. Saya rasa
secara garis besar ada admin RUP, ada PPK, dan PA. Admin RUP melakukan identifikasi hasil upload RKA jika telah didelegasikan kepada admin RUP. Tanpa didelegasikan, maka admin RUP akan kesulitan untuk melakukan. Terus bagaimana dengan adanya kebutuhan data integrasi? Pada beberapa pemerintah daerah itu telah melakukan integrasi, yaitu salah satunya adalah dengan memperoleh data RKA, kemudian melalui flash disk mungkin atau langsung dimasukkan ke dalam aplikasi sirup tadi. Nah, di dalam aplikasi sirup tadi akan sangat memudahkan baik dari sisi PA, KPA maupun PPK ketika data rancangan kegiatan anggaran, rencana kegiatan anggaran, kinerja anggaran itu bisa langsung dipilih melalui sirup apabila sudah ada database yang dimasukkan dari aplikasi keuangan kementerian ataupun lembaga dan daerah. Misalnya contohnya adalah mungkin pakai yang SIMDA, Sistem Informasi Manajemen Daerah itu. Nah, yang terbaru ini adalah dari sirup versi 2.3, ada login PPK, update data PPK, verifikasi PPK untuk KPA, delegasi program kegiatan ataupun output dan kegiatannya, formulir paket, finalisasi draft paket, maupun ada integrasi juga. Ini adalah contoh dari aplikasinya. Untuk PPK bisa memasuki atau masuk aplikasi sirup melalui LPSE. Jadi tidak langsung ke aplikasi sirup, tapi melalui aplikasi LPSE. Kemudian ini dipilih aplikasi procurement lainnya, kemudian baru masuk ke aplikasi sirup. Ini untuk update data PPK diisikan, mulai dari satuan kerjanya, kemudian berapa anggaran yang digunakan, satuannya apa, golongan dari yang bersangkutan apa. Ini adalah verifikasi data PPK dari KPA atau PA daerah. Ini untuk delegasi program kegiatan output komponen maupun subkomponen. Ini tentunya ketika KPA ataupun PA akan mendelegasikan kegiatan tersebut kepada PPK yang ditunjuk. Ini adalah memulai fitur ini. Ini sama. Kemudian ini pendelegasian dari PPK ke admin sirup juga bisa dilakukan. Ini untuk formulir paketnya. Jadi dalam formulir paket ini itu sudah dijelaskan dari mana sumber dananya, asal dananya, kemudian jenis pengadaannya, rencana metode pemilihannya. Nah, ini tentunya rencana metode pemilihan ini menjadi tugas PPK untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Misalnya apakah itu nanti masuk ke pemilihan pengadaan langsung, ataukah nanti masuk swakelola, ataupun juga nanti bisa masuk tender ataupun masuk kualifikasi tender cepat untuk metode pemilihan yang akan dilakukan pada paket tersebut. Kemudian bisa memilih tahun dan bulan, kira-kira barang jasa tersebut dimanfaatkan kapan. Tentunya sebelum dimanfaatkan pasti ada proses pengadaan barang jasanya. Nah, proses pengadaan barang jasanya inilah yang harus kita pertimbangkan. Kira-kira berapa lama proses ini? Tentunya proses yang pengadaan langsung dengan proses metode pemilihan tender itu tentunya waktu yang diperlukan tentu akan berbeda. Kemudian pilih tahun dan bulan akhir pelaksanaan pekerjaan. Sebagai contoh misalnya ini, kita ingin membangun gedung puskesmas. Kira-kira akan dimanfaatkan sekitar bulan Oktober. Nah, kita tarik ke belakang, ke depan. Kira-kira bangunan puskesmas ini harus selesai berapa lama? Taruhlah misalnya selesai dalam waktu 4 bulan. Berarti program pelaksanaan dari kegiatan ini adalah jangka waktu pelaksanaannya selama 4 bulan. Dari Oktober ditarik ke depan berarti kurang lebih ada September, Agustus, Juli, kemudian Juni. Sehingga bulan Juni
itu seharusnya sudah ada pemenang atau proses pengadaannya sudah berakhir. Nah, proses pengadaannya berarti dilakukan pada bulan Mei. Kemudian pilih tahun untuk awal pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini tinggal mengisikan saja di dalam formulir paket. Ini adalah finalisasi oleh PPK. Kira-kira sudah tepatkah metode maupun jangka waktu ataupun proses pengadaan barang jasanya, proses pemilihannya sudah ditentukan di dalam paket tersebut. Ini apabila ada revisi juga dapat dilakukan terhadap paket yang akan dilakukan revisi. Ini tentunya kalau kita bahas secara detail waktunya akan lama, maka untuk proses input maupun revisi dan lain sebagainya mungkin akan butuh waktu yang lain untuk membahasnya. Ini untuk umumkan paket, yang umumkan paket adalah PA perangkat daerah atau KPA. Ini yang bertugas untuk mengumumkan paket yang sudah difinalisasi oleh PPK tersebut. Nah, ini adalah untuk klik umumkan. Nah, setelah diumumkan, maka paket tersebut akan muncul di dalam aplikasi Sirup. Nah, sekarang bagaimana dengan RUP untuk yang termasuk dana penggunaan biaya tak terduga, dalam hal ini adalah BTT. Nah, di dalam APBD skemanya ada pendapatan, belanja langsung, belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung yaitu terkait program kegiatan yang ada di SKPD terkait. Ini biasanya ada beberapa program dan kegiatan yang mana anggarannya sudah tersedia di sana. Kemudian untuk belanja tidak langsung, itu ada belanja tidak terduga, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Nah, terkait dengan belanja tidak terduga ini, tentunya bagaimana nanti apabila juga dilakukan proses pengadaan barang jasa di sana. Karena misalnya kita mau ada pengamanan jaring pengaman sosial, misalnya kita memberikan bantuan sembako, apakah juga harus dirupkan? Nah, seperti itu. Apakah juga harus ada sirup dimasukkan di mana? Nah, ini tentunya akan menjadi diskusi kita pada kali ini. Nanti mungkin bisa diberi saran dan masukan, mungkin baik dari Pak Muklis maupun dari Pak Muji. Karena biasanya di belanja tak terduga ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satu, bahwa belanja tidak terduga ini biasanya tercantum atau terdapat pada PPKAD, perangkat pengelola keuangan daerah. Jadi akunnya satu di sana. Kemudian prosesnya penggunaan BTT tersebut itu adalah bagi yang membutuhkan itu akan menyusun namanya RKB, Rencana Kebutuhan Belanja, untuk misalnya penanganan darurat COVID. Nah, apakah juga harus disirupkan? Nah, ternyata ada beberapa kendala yang terjadi di sini. Yaitu ternyata di dalam sirup itu yang ditekankan adalah adanya program dan kegiatan yang harus didelegasikan. Sementara di dalam BTT ini, kegiatan maupun programnya itu belum ditentukan. Nah, ini yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya rasa cukup demikian Pak Muklis, mungkin untuk selanjutnya bisa kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi Santoso. Pak Muji, lanjut ke Mas Vidi. Ya, lanjut aja Pak. Oke, Mas Vidi, untuk lanjut nih di sesi yang kedua. Silakan Mas Vidi. Baik, terima kasih Pak Mukhlis, terima kasih Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang Bapak Ibu semua. Terus terang, ini momen yang luar biasa sharing, apalagi
begitu Pak Mufis tadi menyampaikan, ternyata banyak teman-teman inspektorat yang memang hadir di acara ini. Apalagi di teman-teman kami juga banyak gitu dari inspektorat KKP. Ya, yang saya khawatirkan begini nanti, begitu saya memberikan informasi ini, nanti ternyata apa yang teman-teman selama ini lakukan banyak menjadi ketahuan salahnya. Itu yang ini, wah ini jadi inspirasi, jadi wah ini jadi pegangan-pegangan ini. Nah ini yang, tapi hal yang bagus adalah kita dengan inspektorat, dengan teman-teman ini adalah sebagai mitra. Bagaimana kita mengawal proses pengadaan barang jasa itu mulai dari identifikasi sampai serah terima. Itu adalah sesuatu yang bagian memang istilahnya harus kita kawal. Teman-teman yang bekerja ini, mulai dari PPK, KPA, sampai ke Pokja, ke pejabat pengadaan, itu sebenarnya bekerja itu masih ketar-ketir. Ketar-ketir, kenapa? Ah ini salah enggak ya? Ini salah enggak ya? Itu selalu begitu. Tapi begitu kita adanya mitra dengan inspektorat, bahwa dari awal kita sudah bisa saling mensupport. Oh itu loh, kamu itu udah belok kiri, belok kanan. Walaupun secara pengadaan memang teman-teman pengadaan ahlinya. Tapi secara auditor, itu ahli inspektorat yang paling paham. Oh kamu belok kanan, belok kiri. Nah ini yang menjadi tadi, yang kekhawatiran saya tadi nanti tiba begitu saya sampaikan, ini ternyata banyak sekali hal yang menjadi masalah nih di teman-teman pengadaan. Tapi sekali lagi bahwa hal yang bagus, kita bina menjadi hal yang baik karena kita ingin menjadi pemerintahan yang baik. Baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vidi Janwardani. Saya bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi selama ini saya memang cenderung di LBSC, di LBSC KKP. Tapi memang ya masih suka bergabung dengan teman-teman untuk banyak belajar ilmu. Baik, paparan saya kelihatan Pak? Ya, jelas. Jelas, baik. Di sini karena tadinya awalnya perencanaan pengadaan, ternyata Pak Muji semalam menyampaikan, ternyata teman-teman banyak dari inspektorat, makanya semalam saya harus menambah ini beberapa item pekerjaan, jadi materinya saya rubah jadi rencana umum pengadaan darurat, pengadaan langsung, dan peranan APIP dalam memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik. Harapannya di sini tadi kita bisa sharing. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi, apa itu rencana pengadaan? Sebenarnya rencana umum pengadaan itu adalah daftar. Jadi sebenarnya daftar rencana. Jadi hanya isinya daftar sebenarnya. Nah, daftar ini yang memang yang disusun oleh PPK dan KPA dalam proses perencanaan pengadaan. Nah, daftar inilah yang nanti akan menjadi tolak ukur pertama kita di dalam melaksanakan monitoring pengadaan. Kenapa dari daftar ini mau ngapain? Tadi udah disampaikan. Apakah daftar ini benar nggak? Sesuai tidak? Jangan-jangan di situ muncul kelihatan ada pemecahan paket, ada penggabungan paket, ada kesalahan metodologi dalam pemilihan metodologi. Ini sebenarnya sudah kelihatan di sini. Jadi dari sini akan kelihatan kemampuan PPK dan KPA di dalam menyusun daftar rencana umum pengadaan ini. Jadi ini nanti menjadi tolak ukur. Nah, di dalam rencana pengadaan sebenarnya di materi ini saya buat ada 4 yang memang saat ini saya pakai rujukannya adalah di Perpres 16 tahun 2018, Perlem 7 tahun 2018, Perlem 9 tahun 2018 karena nanti ada pengadaan langsung, dan ada Perlem nomor 13 tahun 2018 terkait dengan penanganan darurat. Nah, kalau kita lihat di Perpres 16, Perlem 7 itu selalu muncul di ayat 5 kalau nggak salah, di pasal 22 yang di Perpres dan pasal Perlem 7 pasal 28, bahwa pengumuman RUP kementerian atau lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran atau setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemda atau DPRD. Jadi ini jelas, begitu sudah ditetapkan alokasi anggaran atau setelah rancangan peraturan Perdanya sudah disetujui, itu adalah sudah waktunya kita melakukan pengumuman rencana umum pengadaan. Jadi kita sudah nyusun itu sebelum nanti diumumkan. Nah, kalau di posisi darurat ada 3. Jadi gini, kondisi normal itu ada 7 tahapan yang seperti disampaikan oleh Pak
oleh Pak Yudi tadi, ada 7. Satu adalah, langkah pertama adalah penyusunan perencanaan pengadaan. Siapa yang melakukan penyusunan ini? Mulai dari PPK dan KPA. Ini harus sudah mulai sesuai dengan Perlem 7 tadi. Yang kedua adalah melakukan identifikasi kebutuhan. Pertanyaan kita selama ini adalah, apakah para PPK dan KPA ini sudah melakukan identifikasi dengan benar? Bisa berarti. Min ditutup. Iya, berarti sini muter balik aja. Ya, jadi ini sudah melakukan identifikasi dengan benar belum? Sudah ada belum dokumen identifikasi kebutuhan? Jangan-jangan kita belum punya dokumen pengadaan. Dokumen identifikasi kebutuhan itu belum ada. Saya beberapa kali menjadi istilahnya bercerita itu ternyata hampir rata-rata belum punya dokumen identifikasi kebutuhan. Itu seperti apa? Yang kedua adalah, langkah berikutnya adalah penetapan barang atau jasa. Ini pengadaan barang atau jasa. Ini aja, pengadaan barang dan jasa aja masih banyak yang dilema. Ini masih banyak orang takut. Yang ini konstruksi, ini pengadaan barang. Nah, kalau konsultan udah jelas ini arahnya. Tapi kalau begitu ngomong konstruksi dan barang, itu aja udah ribut, Pak. Ini contoh. Berapa kasus? Contoh pengadaan kapal. Pengadaan kapal itu, kalau kita lihat, dia adalah pengadaan konstruksi. Di Perpres 54 tahun dulu 2010 itu adalah pengadaan konstruksi. Tapi di Perpres 16 itu tidak masuk dalam kategori pekerjaan konstruksi. Nah, akhirnya dibuatlah sekarang pengadaan kapal itu adalah pengadaan barang dengan pesanan, begitu. Ini jadi hal yang akhirnya banyak yang menjadi dilema pada saat teman-teman menetapkan barang pengadaan. Yang kedua, cara pengadaannya. Ini juga ternyata banyak para PPK belum paham cara pengadaannya. Apakah dengan tender, apakah dengan purchasing, apa dengan pengadaan langsung, ataukah dengan pembelian langsung, ataukah dengan swakelola. Nah, ini banyak juga yang belum paham. Termasuk cara swakelola pun ternyata banyak PPK yang belum paham. Ini swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, atau tipe 4. Nah, ini juga menjadi banyak yang belum tahu untuk itu. Terus berikutnya adalah jadwal pengadaan. Kira-kira planningnya kapan? Waktunya kapan? Terus berikutnya adalah anggaran PBJ. Nah, ternyata anggaran PBJ ini, ternyata banyak juga Bapak Ibu yang PPK-nya belum menganggarkan. Anggarannya hanya anggaran pengadaan barang atau jasanya saja. Tapi anggaran supportnya nggak ada. Biaya survei, biaya misalnya tender, biaya pengumuman tender, segala macam. Ternyata banyak juga yang belum menyiapkan. Kenapa? Keterbatasan anggaran juga kalau semacam itu. Yang 7, baru langkah berikutnya adalah ada rencana. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu baru terakhir adalah diumumkan menjadi rencana umum pengadaan. Jadi RUP yang sekarang mendalam aplikasi Sirup itu adalah merupakan 7, 6 langkah sebelumnya ini. Nah, 6 langkah inilah namanya, makanya di dalam Perlem 7 adalah terkait dengan perencanaan pengadaan. Yang baru akan muncul menjadi rencana umum pengadaan. Nah, ini yang harus Bapak Ibu ada dokumennya. Jadi harus ada dokumennya. Nah, selama ini banyak sekali yang punya dokumen hanya punya dokumen RUP, rencana umum pengadaan. Tapi tidak punya dokumen identifikasi, tidak punya dokumen penetapan, tidak punya dokumen cara pengadaannya, tidak punya jadwal bagaimana penganggarannya, ini tidak ada. Nah, ini yang saya ingin nanti begitu teman-teman inspektorat nanti membaca ini, nanti harus bisa lihat mana dokumen RUP itu hanya daftar paketnya saja. Tapi menjadi daftar paket itu, apa saja yang menjadi dokumen pendukungnya. Jadi nggak muncul tiba-tiba menjadi RUP saja, tapi ada dokumen pendukungnya. Nah, ini yang perlu nanti menjadi perhatian. Jadi di sini ini adalah kondisi normal. Jadi mulai dari penyusunan, identifikasi, penetapan, sampai ke munculnya menjadi RUP. Kalau kondisi tidak normal bagaimana? Ya, kondisi darurat. Perlu nggak RUP? Sekarang begini Bapak Ibu. Kalau kita berbicara secara regulasi, kalau pada kondisi darurat misalnya contoh COVID misalnya. Kalau kita ngomong, wah harus ada RUP nih. Ya,
Itu juga, wah, terus kapan kerjanya? Kita nyusun RUP-nya, ngumumin RUP-nya, prosesnya. Nah, itu kan lama. Makanya di dalam Perlem 13 dan tadi di SE COVID-03 LKPP disebutkan hanya 3 kebutuhan yang harus disiapkan di dalam perencanaan pengadaan adalah identifikasi kebutuhan, analisa ketersediaan sumber daya, dan penetapan barang atau jasa. Hanya ini. Jadi hanya 3 titik ini yang bisa kita lakukan untuk proses penanganan darurat. Jadi kita nggak jauh, wah harus ngumumin RUP dulu. Enggak. Tidak. Tapi kita lihat. Nah, jadi di sini wajib enggak? Tidak ada kewajiban, Pak. Jadi tidak ada wajib. Jadi kalau darurat nih, enggak wajib, kerjakan dulu. Kerjakan dulu, siapkan identifikasi kita butuh apa, terus caranya begini lewat penyedia atau lewat sekolah, kita punya apa, modal apa, segala macam. Kalau enggak ada anggaran, kita PPK dan KPM melakukan refocusing segala macam. Nah, sambil proses itu, karena ini urgent, udah langsung menunjuk penyedianya. Bisa melakukan penyedia atau melakukan swakelola. Jadi di sini tidak ada kewajiban, Pak. Bapak Ibu harus mengumumkan RUP dulu nih karena darurat ini. Nah, tapi di sini saya tekankan ada transparansi pengadaan. Jadi perlu dalam rangka transparansi pengadaan, biar masyarakat juga tahu anggaran-anggaran pengadaan yang dilakukan secara COVID tadi, yang secara darurat itu perlu diinformasikan ke publik juga dalam rangka transparansi pengadaan. Makanya Direktorat Perencanaan Monef itu sudah memfasilitasi per 9 April itu sudah memfasilitasi di rencana umum pengadaan itu ada metode pemilihan darurat. Jadi sudah ada. Jadi teman-teman kalau mengumumkan RUP-nya menggunakan metode pemilihan darurat. Tapi tadi kata Mas Yudi, anggarannya belum tahu nih, programnya belum tahu, sub outputnya belum tahu, komponennya belum tahu. Bagaimana ini? Ya kalau memang belum ada ya jangan diumumin dulu. Kita kerja dulu. Kan sudah yakin nih, PA memutuskan, udah pengadaan masker. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira butuh berapa? Kira-kira harganya berapa? Itu kan hasil identifikasi tadi. Kita undang penyedianya, kan sesuai dengan SE COVID-03 tadi. Nah ini, dalam rangka transparansi tadi itulah makanya LKPP sudah memfasilitasi rencana umum pengadaan itu ada namanya fasilitas untuk metode darurat. Dalam rangka transparansi aja. Tapi kapan di ininya? Ya, jadi diumuminya ya jangan sekarang, pasti belum ada. Anggarannya aja belum ada. Ya setelah di sini bisa setelah PA, KPA, dan BPK melakukan penanganan darurat. Jadi penanganan darurat sudah selesai semua, baru diumumin RUP. Boleh. Kenapa? Itu kan urgent. Kalau kita ada dimikirin RUP dulu, nggak jalan-jalan begitu. Atau sudah tersedianya anggaran. Begitu sudah ada anggaran, berarti kan sudah ada nih proses kalau di APBN refocusing tadi, anggaran-anggaran yang tadi diambilkan ke penanganan darurat sudah ada itu, sudah ada keluar terbit DIPA atau revisinya. Nah, dari situlah baru kita mengumumkan RUP. Kenapa? Sudah ada. Tapi kalau belum ada anggarannya, kita tunggu dulu sampai selesai penanganannya, sampai selesai revisi, baru dilakukan pengumuman. Sekali lagi dalam rangka transparansi. Tapi tidak ada kewajiban. Nah, seperti di dalam Perpres 16 dan di Perlem 7, bahwa RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan atau revisi paket pengadaan atau DIPA atau DPA. Jadi ini yang dilakukan Bapak Ibu, begitu sudah ada hasil revisinya atau hasil revisi DIPA atau DPA-nya, baru kita umumkan kembali. Kenapa? Di dalam proses anggaran kita kan tadi, begitu anggaran kita tadinya misalnya 10 miliar kan ada refocusing, ada pemotongan. Pemotongan atau perubahan alokasi. Tadinya untuk kegiatan umum menjadi penanganan darurat. Jadi kan ada. Nah, begitu sudah selesai, prosesnya kan agak lama proses revisi itu, pasti agak lama. Makanya penanganannya sudah dilakukan, begitu selesai penanganannya, ternyata DIPA-nya baru keluar, kan nanti dibayar juga kan. Nah, di situ kita mengumumkan rencana umum pengadaannya. Nah, kalau apakah masuk di dalam anggaran tambahan, apakah memang ada anggaran kita yang direvisi di dalam revisi di dalam pengadaan tadi. Nah, itu terkait dengan rencana umum pengadaan, Pak.
Nah, saya diminta juga Pak Muji sedikit terkait dengan pengadaan langsung. Mudah-mudahan ini walaupun agak jauh dari, tapi ini nyambung dengan proses rencana umum pengadaan. Di sini di dalam Perlem 9 tahun 2018 bahwa ada salah satu metode selain tender adalah pengadaan langsung. Nah, siapa yang melakukan adalah pejabat pengadaan, yang dimana adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personal yang bertugas melakukan pengadaan langsung, bisa penunjukan langsung atau bisa melakukan purchasing. Nah, nilainya adalah di bawah 200 juta untuk barang, konstruksi atau jasa lainnya, dan jasa konsul di bawah 100 juta. Nah, apakah proses pengadaan langsung dilakukan secara elektronik? Kalau kita lihat di Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 pasal 3, bahwa pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dan SPSE. Jadi, harapannya adalah LKPP sudah memfasilitasi sistem pengadaan secara langsung, ada non-tender itu. Jadi sebenarnya di sini saya ngomong, kalau saya ngomong wajib nanti dosa. Makanya di sini ada ketentuannya. Kalau memang sudah ada, dimanfaatkan menggunakan secara elektronik. Makanya ada pengadaan tender, ada yang non-tender berbasis aplikasi. Nah, ini juga nanti buat teman-teman APIP, Inspektorat, mengajak para PPK dan pejabat pengadaannya memproses pengadaannya menggunakan aplikasi non-tender tadi. Dalam rangka apa? Transparansi. Masyarakat tahu, oh ini ada pengadaan ini, kan begitu. Nah, ini yang Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini yang menjadi hal yang harus dilakukan. Pertama adalah perencanaan pengadaan. Jadi perencanaan pengadaan yang tadi saya sampaikan ada 6 atau 7 tahap tadi, itu harus dilakukan. Itu menjadi namanya dokumen perencanaan pengadaan. Jadi nanti auditor harus memeriksa mana dokumen perencanaan pengadaan. Salah satunya adalah isinya adalah RUP. Nah, itu di perencanaan dokumen perencanaan pengadaan ini sudah diatur di Perlem 7 tahun 2018 terkait perencanaan pengadaan. Itu dokumen yang harus disiapkan oleh para PPK dan PA. Yang kedua, begitu dokumen perencanaan sudah jadi, sudah menjadi anggaran, sudah diumumkan, para PPK harus melakukan persiapan pengadaan. Begitu DPA-nya atau DPA-nya sudah di... Nah, ini ada satu lagi adalah dokumen persiapan pengadaan. Apa saja isinya? Isinya HPS, rancangan kontrak, spek, KAK. Ini juga menjadi dokumen. Jadi ada 6 dokumen yang harus Bapak Ibu nanti PPK siapkan dan auditor periksa. Auditor temenin. Begitu. Yang ketiga adalah dokumen persiapan pemilihan. Selama ini yang jarang juga dilakukan oleh teman-teman, dokumen persiapan pemilihan ini. Ini juga harus ada dokumennya, Pak. Berikutnya adalah dokumen pelaksanaan pemilihan. Nah, kalau dokumen pelaksanaan pemilihan biasanya ada dokumen, satu bundle. Dokumen tender, dokumen istilahnya dokumen penawaran pokja, penawaran penyedia, evaluasi ada di situ semua. Itu kalau di summary tender, summary lelang ada. Terus ada lagi adalah dokumen pelaksanaan kontrak. Mulai dari SPB rapat, penetapan SPBJ sampai ke serah terima terakhir. Cerita pertama, terus serah terima terakhir. Di sini jadi ada dokumen ini menjadi satu kesatuan, Pak. Jadi ini harus kita lakukan. Nah, saya lihat banyak sekali di dokumen persiapan ada, dokumen persiapan pemilihan masih terbatas, dokumen pelaksanaan pemilihan ada, pelaksanaan kontrak ada, serah terima ada, yang masih kosong itu masih dokumen perencanaan pengadaan. Yang selalu ditampilkan hanya RUP saja. Padahal kalau kita runtut adalah dari situlah. Baik. Nah, ini penjelasannya. Dokumen persiapan pengadaan. Jadi di sini PPK, berarti kan kewenangannya PPK kalau persiapan pengadaan. Kenapa? Di situ harus ada penetapan spek.
Kalau namanya penetapan, berarti harus tanda tangan PPK-nya. Ada penyusunan dan penetapan HPS, berarti harus ada tanda tangan PPK-nya. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak, berarti harus ada. Kalau ada penetapan, berarti harus ada rancangan kontraknya. Ada tanda tangan PPK-nya. Jadi ini harus dilakukan oleh teman-teman para PPK. Ya kalau ini saya yakin sudah ada. Ada HPS, ada spek, karena memang sistem kita sudah mengatur itu. Tapi ini harus nih. Yang kedua adalah di dokumen persiapan pemilihan. Nah ini juga masih sangat terbatas. Ternyata banyak sekali kalau Pokja mungkin sudah melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Dia cek speknya, dia cek HPS-nya, rancangan kontraknya. Tapi di pejabat pengadaan ternyata nggak pernah melakukan review dokumen persiapan pengadaan, Pak. Pejabat pengadaan. Terus apa saja yang selain review adalah penetapan metode pemilihan, penetapan metode kualifikasi, metode evaluasi, penetapan metode penyampaian dokumen, penetapan jadwal. Nah, terus terakhir adalah penyusunan dokumen pemilihan. Ini harus disiapkan, Pak. Ini menjadi dokumen tersendiri, satu bundle begitu. Namanya dokumen persiapan pemilihan. Baru nanti ada dokumen pelaksanaan pemilihan. Kalau yang dilakukan oleh PPK, purchasing, pejabat pengadaan, bisa purchasing, bisa pengadaan langsung, bisa penunjukan langsung di bawah 200 juta. Atau Pokja. Terus baru pelaksanaan kontrak, mulai dari SPPJ sampai berakhiran pemutusan kontrak. Terakhir adalah diserah terima. Nah, tahapan inilah Bapak Ibu yang memang harus kita pegang di sini. Itu. Nah, ini tadi kalau kita jelaskan, misalnya metode evaluasinya apa? Kalau pengadaan langsung, misalnya harga terendah. Metode kalau pengadaan langsung biaya terendah, karena memang hanya itu. Kalau yang lewat lewat tender bisa menjadi sistem nilai, biar nilai ekonomis. Kalau konsultan kualitas dan biaya kualitas segala macam. Terus metode penyampaian penawaran, ya ini dalam rangka persiapan ini. Ini harus dilakukan. Nah ini kalau ini satu file, dua file segala macam, ini menjadi ini adalah dokumen persiapan, Pak. Jadi harus ada dokumen persiapan ini. Terus penyusunan tahapan, jadwal, tahapan tidak ada sangga. Kalau pengadaan langsung kan tidak ada sangga, hanya klarifikasi. Terus penyusunan dokumen. Nah ini juga penyusunan dokumen. Kalau untuk Pokja, saya yakin mungkin udah rapi. Tapi pejabat pengadaan ini sering tidak konsisten antara dokumen pemilihan pengadaan langsung dengan KAK-nya. KAK yang disampaikan oleh PPK ternyata berbeda yang dokumen disampaikan oleh Pokja. Antara rancangan kontrak dengan rancangan SPK-nya dengan dokumen pemilihan juga berbeda. Nah ini juga menjadi nanti perhatian baik para pejabat pengadaan, PPK, maupun auditor. Ini dalam rangka ini. Terus, proses pengadaan. Nah di sini pelaksanaan pengadaan untuk di bawah 200 juta, itu ada dua cara. Satu adalah pembelian atau pembayaran langsung, dengan buktinya hanya bukti pembelian atau kwitansi. Terus yang kedua adalah permintaan penawaran disertai klarifikasi, negosiasi, teknis harga dengan menggunakan SPK. Nah, jadi di bawah 50 juta, ini caranya. Di dalam Perlem 9 diatur caranya. Kalau Bapak Ibu sebenarnya di bawah 50 juta, ini prosedurnya adalah pejabat pengadaan melakukan pemesanan. Jadi yang melakukan pemesanan itu harusnya pejabat pengadaan di sini. Kalau urutannya begitu. Contoh, kita beli, karena di bawah 50 juta, kita beli nasi Padang. Jadi pejabat pengadaan ini pesen nih, Pak pesen nasi Padang 50 bungkus. Nah, kan begitu, bahasa di dalam Perlem 9 ke penyedia. Terus penyedia datang kirim. Kirimnya bukan ke pejabat pengadaan, langsung ke PPK. Ini Pak, 50 bungkus, ini bonnya, ini kwitansinya. Gitu. Nah, terus PPK ngeluarin duit nih di dompetnya, bayar. Dibayar itu di bawah 50 juta. Nah, di sini PPK dalam melakukan pengadaan langsung dapat dibantu oleh tim pendukung juga tadi. Kan nggak mungkin nih pejabat pengadaan yang pesen nasi uduk, nasi goreng misalnya begitu. Kan biasanya bagian di dapur misalnya begitu. Ini juga menjadi harus ada
dibantu oleh teman-teman itu. Termasuk yang menerima langsung misalnya. Nggak mungkin kan PPK nerima tadi 10 bungkus gitu. Paling dititipkan di bagian itu. Nah itu kalau di bawah 50 juta. Tapi kalau di bawah 200 juta, 50 sampai 200 juta, atau konsultan di bawah 100 juta, atau konstruksi di bawah 200 juta, mekanismenya berbeda. Jadi caranya adalah pejabat pengadaan mencari informasi terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Begitu PPK sudah, tolong dong adakan pengadaan ini. Sudah ada rancangan SPK-nya, sudah ada speknya, ada ininya, ada RAB-nya, ada HPS-nya. Di sini begitu menerima, pejabat pengadaan adalah mencari informasi terkait yang akan dilaksanakan. Harga antara lain melalui media elektronik dan non-elektronik. Ini mencari. Yang kedua adalah dalam hal informasi dimaksud tersedia, pejabat pengadaan membandingkan dua harga. Kalau tersedia Pak, kalau nggak tersedia ya udah abaikan. Itu. Habis itu begitu sudah dapat harga, pembanding harga, pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang dianggap mampu, diyakinkan mampu untuk menyampaikan administrasi, teknis, segala macam. Undangannya itu didampingkan spek, RAB, gambar kalau memang ada gambar. Nanti calon penyedianya menawarkan administrasi, teknis, harga. Terus pejabat pengadaan membuka dokumen penawaran, terus melakukan evaluasi, administrasi, teknis dengan menggunakan sistem gugur. Terus melakukan klarifikasi, negosiasi untuk mendapatkan harga yang wajar. Terus. Ya. Nah, dari hasil negosiasi lah nanti disepakati. Kalau memang hasil negosiasinya nggak sepakat, dibatalkan. Ngundang pelaku yang lain. Nah, setelah selesai semua, pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan. Nah, setelah selesai membuat berita acara pengadaan, pejabat pengadaan lapor ke PPK. Pak, proses pemilihan pengadaan langsung di bawah 200 sudah selesai. Itu secara manualnya. Tapi kalau sudah berbasis sistem, tinggal buat memo dari PPK, pejabat pengadaan ke PPK, isinya adalah dilampirkan summary pengadaan langsung. Nah, itu adalah proses pengadaan langsung. Nah, ini bagaimana APIP? Nah, di sini saya lihat gambar di atas tadi, bagaimana APIP memanfaatkan SPSI. Jadi, teman-teman inspektorat APIP itu sudah bisa melakukan proses monitoring, pengawalan proses pengadaan itu mulai dari dokumen perencanaan pengadaan sampai ke serah terimanya. Jadi begitu RUP-nya sudah diumumkan, teman-teman APIP sudah bisa melakukan pengawalan, sudah melakukan pendampingan. Mulai dari pertama adalah dokumen perencanaan pengadaan. Apakah para PPK sudah menyiapkan? Kita lihat dulu di aplikasi sirupnya. Di aplikasi sirup itu sudah fasilitasi. Metodenya apa, biayanya berapa, ini benar enggak, ini untuk belanja modal atau belanja, ini sudah bisa dilakukan pengawalan dari awal. Jadi APIP ini sudah bisa melihat RUP-nya. Loh, RUP-mu kok begini? Padahal nilainya misalnya di atas 200 juta. Ini kok ada 200 juta sudah dipecah-pecah. Jadi di sini sudah bisa melihat. Begitu. Nah, ini kok metode ini harusnya kan tender nih. Ini harusnya pengadaan langsung nih. Ini harusnya purchase nih. Ini sudah bisa dilakukan oleh teman-teman inspektorat ini. Yang kedua, inspektorat juga sudah bisa melihat menggunakan berbasis aplikasi adalah persiapan pengadaan. Pada saat aplikasi PPK. PPK pada aplikasi yang sudah dibuat itu, pada saat begitu mau ada proses pemilihan, PPK sudah menunjukkan dokumen persiapan, HPS, spek, rancangan kontrak, itu bisa. Ini semua dalam rangka apa? Probity audit tadi. Mulai dari perencanaan, persiapan, proses persiapan pemilihan pun boleh dilihat di sini. Kok Jenny sudah siap belum? Mana dokumennya? Sampai ke serah terima. Jadi ini sudah dilakukan, istilahnya sistem sudah disiapkan. Teman-teman dari inspektorat, dari APIP, tinggal bisa monitoring dari mulai perencanaan sampai ke serah terima. Jadi pengawalannya sudah dari awal. Kenapa? Kenapa dari awal? Pada saat identifikasi kebutuhan, termasuk penyusunan anggaran, itu kan sudah dibahas. Itu teman-teman inspektorat, APIP itu sudah ikut terlibat.
Jadi sudah harusnya sudah dari awal ini. Nah, ini pengawalan-pengawalan ini yang harusnya memang sudah dilakukan oleh inspektorat, mulai dari perencanaan pengadaan sampai ke serah terima. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Pak Mukhlis sebagai hostnya, Pak Muji. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Mukhlis. Halo, makasih Mas Widi. Terima kasih. Pak Muji mungkin mau menambahkan sebelum kita diskusi? Cukup. Cukup? Langsung diskusi Pak ya? Ya. Siap? Ya. Pak. Kita berikan kesempatan kepada Pak Iskandar Muda. Silakan Pak. Ya, halo Pak. Ya. Saya mau menanyakan tentang perencanaan Iskandar Muda pengadaan, dari mana, Pak. Pak? Dari Dinas PUPR Kabupaten Mandeng Natal, Pak. Oke, siap. Silakan. Di Perlem 7 tentang perencanaan pengadaan, Perlem LKPP itu ada identifikasi kebutuhan. Kalau tidak salah, identifikasi kebutuhan itu salah satu dokumen yang perlu yaitu Renja. Halo Pak. Ya, silakan. Jadi sebelum masuk Renja, itu semua kegiatan-kegiatan yang kita masukkan itu adalah usulan-usulan yang dikumpul melalui Musrenbang. Seperti yang diamanatkan dalam Permendagri 86 2017. Jadi gini Pak, yang ingin saya tanyakan, di dalam identifikasi kebutuhan itu, dalam penyusunan Renja itu kan ada beberapa, ada pagu indikatif dan ada target. Nah, sebelum kita menyusun Renja itu, apakah kita harus menghitung berapa biaya dan target yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan yang merupakan usulan dari masyarakat gitu Pak. Jadi saya ingin menanyakan apakah semua usulan itu harus kita hitung dulu baru dimasukkan dalam Renja yang merupakan kebutuhan dari identifikasi kebutuhan dari perencanaan pengadaan. Nah, mohon penjelasannya Pak, itu aja. Siap. Mas Widi, langsung. Terkait dengan identifikasi, mungkin saya share sedikit. Ini ada form di Perlem 7. Ya. Perencanaan. Ya. Ya, kelihatan ya Pak? Excel-nya? Kelihatan Pak. Saya gedein dikit. Jadi di dalam Perlem 7 sebenarnya sudah dibuat ada namanya form identifikasi kebutuhan. Jadi yang disampaikan berarti kan tadi di sini contoh kita pengadaan barang, misalnya tadi disampaikan ada dari masyarakat. Jadi kan kita sudah melakukan identifikasi kebutuhan yang ada di masyarakat tadi berdasarkan proposal, pengajuan atau kita melakukan identifikasi. Ya, betul. Ya, jadi kita melakukan ini semua. Nah, ini dokumen inilah salah satu dokumen identifikasi kebutuhan yang menjadi salah satu dokumen pelengkap RUP tadi. Jadi di sini harus diisi Pak ini. Mulai misalnya contoh kita mau pengadaan sapi misalnya ya. Masyarakat itu butuh sapi misalnya, di daerah itu butuh sapi misalnya. Berarti kan ada kebutuhan barang di sini. Nama apa, ukurannya berapa, kapasitasnya berapa, jumlahnya barang berapa, waktunya berapa, pihak siapa yang memakai, yang menggunakan, kira-kira ada di katalog tidak, kira-kira protes tidak, perkiraan biayanya berapa. Nah, terus jumlahnya kira-kira butuh berapa, kita sudah punya belum. Nah, terus kita identifikasi juga suplainya. Tukang sapi, yang jualan sapi itu banyak nggak di sini? Di mana saja? Apakah di Lombok? Apakah di mana? Ini menjadi semua bentuk identifikasi. Jadi dokumen inilah yang menjadi harus memang kita miliki.
di dalam dokumen perencanaan pengadaan. Nah, ini saya sampaikan, ini sangat minim sekali. Masih sangat rendah teman-teman mengidentifikasi ini. Mungkin ada, tapi sebenarnya formatnya tidak harus standar ini, tapi ini yang dikeluarkan oleh LKPP. Boleh ditambahkan, boleh dikurangi. Begitu, Pak. Nah, ini kalau barang, kalau konstruksi misalnya. Kalau konstruksi, nah ini ada. Jadi ini adalah, misalnya kita mau, masyarakat perlu pos jaga misalnya, pos kamling misalnya. Ini kita berdasarkan renja pemerintah daerah, berdasarkan yang kedua kan renja kan sudah jelas nih. Tahun depan kita mau membangun pos satpam misalnya ya, atau pos kamling di 100 kecamatan. Nah, kelompok masyarakat kan punya ini proposal. Nah, ini yang menjadi dalam bentuk identifikasi. Ini yang harus kita lengkapin, Pak. Kurang lebih itu, Pak, terkait dengan identifikasi ini. Ya. Pak Muji mau menambahkan? Pak. Ya. Oke, identifikasi kebutuhan itu kalau sudah dimasukkan di dalam renja. Iya. Tapi renja itu kan kita susun berdasarkan usulan masyarakat yang sebelumnya kita kumpul dalam suatu musrenbang, baik di musrenbang desa atau musrenbang kabupaten atau provinsi atau nasional. Ya. Kan gitu, Pak? Ya, betul ya. Yang masuk dalam kalau di daerah kita sebut renja OPD kan gitu, Pak? Ya, ya. Jadi sebelum masuk ke dalam renja OPD kan ada usulan-usulan dari masyarakat. Ini khususnya konstruksi, Pak, yang saya pertanyakan. Nah, apakah harus kita lakukan terhadap semua usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang itu? Artinya semua usulan itu sebelum menjadi renja, apakah kita harus melakukan identifikasi kebutuhannya, gitu, Pak? Ya. Kalau saya membacanya, apalagi ini kan usulan awal. Ya. Usulan awal, dan kita juga punya paku anggaran kita maksimal berapa. Kan Paku begitu. indikatif. Pandu Pak. indikatif. Berarti kan, jadi dari kelompok masyarakat tadi kan sudah mengajukan, kita sudah mengumpulkan hasil identifikasi kebutuhan tadi. Misalnya anggap aja pembangunan jalan misalnya ya, ini konstruksi ya. Pembangunan jalan ada di 190 kecamatan. Berarti kan kita sudah dapat identifikasi 90 kecamatan. Kan mereka sudah mengajukan proposal ke kita itu. Nah, itu sebenarnya maksud saya gini, Pak. Apakah kita harus membuat identifikasi itu secara maksudnya terperinci, apakah dia panjang misalnya jembatan atau jalan berapa panjang jembatannya, berapa apa namanya lagi kebutuhan biayanya gitu. Itu kan artinya sudah detail. Saya pertanyakan karena kemarin gini permasalahannya. Saya dalam pembahasan penyusunan Renja 2021 ini kan merupakan identifikasi kebutuhan, Pak. Kalau disatukan ke dalam LKPP nomor 7. Ya, betul. Nah, kemarin ditanyakan dari Bapeda, dari mana besaran angka yang kamu dapat dari situ? Sementara ini kan prinsipnya masih usulan yang mau diangkat dalam satu renja gitu. Ya, saya berdasarkan usulan, saya bilang. Kalau sudah ini masuk dalam renja, ya baru bisa saya hitung berapa kebutuhannya. Tapi kalau besaran awal, artinya identifikasinya kita dari masyarakat sudah ada besaran berapa biaya dan jenis pekerjaannya, saya bilang. Ya enggak lah, itu berarti tidak bisa kita jadikan patokan, katanya gitu, Pak. Ya. Gimana menurut Bapak? Kalau menurut saya begini, begitu posisinya yang tadi kita sebagai pihak yang mengumpulkan data, kan kita sudah punya data. Nah, data itu yang akan kita kelola menjadi bentuk form identifikasi tadi. Akhirnya ketemu berapa kilometer jalan, kan begitu. Nah, ini juga menghitungnya bagaimana? Nah, menghitung juga agak susah, karena kan pasti berbeda-beda. Tapi kan kita sudah punya standar biaya umum daerah. Misalnya bangun jalan per kilometer itu berapa? Ya itu sebagai patokan dulu. Nah itu yang akan kita ajukan berdasarkan data berapa kelompok masyarakat, berapa kecamatan, berapa desa yang harus kita. Itu adalah bukti, Pak. Ini loh dasar kebutuhan ini. Nah itu rekapannya menjadi dokumen identifikasi tadi.
Nah, proposal-proposal dari kelompok masyarakat itu kan sebagai data dukungnya. Rekapnya yang ini yang, nah nanti kalau ditanya kok ketemu jalannya jadi 50 km, nah ini ada, misalnya dari kecamatan ini 5 kilo, yang ini kan ada datanya, berdasarkan proposal. Kurang lebih itu kalau menurut saya. Mungkin Pak Muji, Pak Muklis bisa memberikan tambahan. Pak Muji, mau menambahkan? Di Pemda nih, Pak Muklis mungkin lebih pasnya nih. Hah? Pemda. Mas Yudi mungkin mau menambahkan? Terkait dengan HSPBJ kayak gitu ya? Terkait dengan mungkin masih kisaran data dikalikan dengan harga satuan ya, harga satuannya berapa gitu. Kalau mungkin pembangunan gedung per meter perseginya berapa, masih seperti itu kali Mas Bidi ya? Betul, iya betul. Iya Pak. Ya mungkin masih tidak rinci hasilnya, outputnya apa isinya tidak rinci setelah dilakukan perencanaan gitu kan? Iya. Oke, gitu Pak ya. Ya, Pak Muji menambahkan cukup? Cukup lah. Oke, yang lainnya Bu Sri Utami, silakan. Bu Sri Utami? Bu Sri Utami, silakan. Bu Sri Utami, silakan. Halo. Bu Sri Utami, adakah suaranya? Tidak terdengar? Selanjutnya dulu ya. Herman Sumanjaya, silakan Pak. Pak Herman Sumanjaya di klik unmute Pak, silakan Pak. Halo? Ya, silakan Pak Herman. Saya ya, Pak. Ya, silakan Pak Herman. Hermasianto, Pak. Ya? Oh, Pak Saya bukan, Pak. Oke, Pak Ismanto dulu, silakan. Pak Herman belum nyambung. Nanti kembali. Silakan Pak Hermasianto. Ya, makasih Pak kesempatannya. Yang pertama, mungkin untuk pembicara pertama kalau nggak salah, Ya. ada tujuh itu ya Pak, tujuh tahapan kalau nggak salah ya untuk menuju ke RUP. Nah dari tahapan-tahapan itu memang saya mencermatinya berarti harus ada dokumen atau hitam di atas putihnya seperti itu sebelum jadi langkah 1 sampai 6 itu. Nah, halo Pak. Silakan Pak. Hermasianto. Terus yang kedua mengenai tadi APIP, pembicara kedua, apakah APIP itu masuk ke sistem, Pak? Halo? Ke sistem. Iya, ke sistem dengan ke sistem yang masuk ke sistem mulai dari perencanaan sampai terus serah terima itu memantau terus gitu, atau di luar hanya sebagai apa namanya tidak masuk ke sistem atau ke akun itu gitu Pak, kira-kira seperti itu Pak. Gitu Terima ya? kasih. Oke, Ya. Mas Yudi Santosa, terkait dengan dokumen tadi, ada nggak dokumen perencanaan dalam menuju sirup tadi, Mas Yudi? Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Vidi ya, bahwa ada tadi dokumen terkait dengan identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang jasa, kemudian ada cara, jadwal, kemudian ada penganggarannya. Ini tentunya juga seharusnya disertai dengan dokumen-dokumen hal tersebut. Untuk identifikasi dokumen tadi sudah disampaikan, formulirnya seperti itu. Kemudian mungkin kita bisa tambahkan di sana bahwa untuk yang sudah kita butuhkan, ini loh identifikasi kebutuhan kita. Kemudian kan banyak ini identifikasi kebutuhan ini.
Di masing-masing OPD tentunya banyak. Kemudian tentunya kita harus menentukan prioritas. Untuk tahun ini kira-kira prioritasnya apa? Dari sekian identifikasi kebutuhan pada tahun tersebut. Tentunya disesuaikan dengan anggaran. Nah, di prioritas inilah kita akan menetapkan barang jasa apa saja yang akan kita butuhkan pada tahun ini. Setelah kita tetapkan barang jasanya, oh ternyata anggaran kita disediakan sekian miliar. Tentunya tidak mungkin untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Nah, dari prioritas ini ditentukanlah, oh tahun ini kita akan mengadakan barang A, B, C, D, konstruksi A, B, C, D. Nah, dari konstruksi A, B, C, D ini tentunya nanti kita detailkan lagi dengan kira-kira caranya seperti apa. Misalnya tadi konstruksi ada jalan. Jalan tadi disampaikan, nanti yang lebih tepat untuk jalan ini kira-kira apakah dengan penyedia, ataukah kita lakukan dengan swakelola. Atau lagi mungkin ada pemeliharaan gedung misalnya. Apakah ini juga dengan penyedia atau dengan swakelola. Kemudian metodenya seperti apa? Apakah nanti pengadaan langsung, kemudian apakah nanti penunjukan langsung, ataukah tender, ataukah juga bisa tender cepat misalnya. Untuk jasa konsultasi tentunya bisa dengan seleksi misalnya. Kemudian setelah itu baru di jadwalnya. Jadwalnya kira-kira kapan akan kita manfaatkan? Nah, tentunya yang lebih tahu adalah di OPD masing-masing. Contohnya misalnya, kita membutuhkan jalan ini karena jalannya sudah rusak berat. Ini dibutuhkan di awal biar nanti roda perekonomian jalan. Ini tentunya akan mempengaruhi kira-kira akan kita adakan. Kemudian setelah jadwalnya baru muncul yang namanya anggaran. Kira-kira dari kebutuhan kita yang banyak tadi, anggarannya tersedia berapa? Anggaran yang kita alokasikan bisa jadi mungkin bisa menyelesaikan semua kebutuhan. Hanya butuh 1 kilo, ternyata anggaran kita cuma setengah kilo misalnya. Tentunya yang kita gunakan adalah untuk setengah kilo. Untuk setengah kilo selanjutnya atau 500 meter akan dilakukan pada pengadaan di tahun yang selanjutnya. Nah, yang kurang itu pada kita adalah data kita yang sudah kita lakukan itu berapa, yang kurang berapa, yang belum berapa itu yang masih kita seringkali kekurangan. Contoh misalnya, kita membutuhkan jalan desa itu secara proses kebutuhan, itu sebenarnya adalah misalnya ini contoh saja, 50 kilo. Tahun ini kita sudah bangun 10 kilo. Nah, tahun depan kita rencanakan berapa? Nah, ini yang kadang kita ada prioritas lain di tahun berikutnya. Sehingga jalan yang seharusnya kita alokasikan mungkin dalam 5 tahun 10 kilo 10 itu sudah selesai, akhirnya tidak terselesaikan. Inilah sebenarnya perencanaan itu juga ada perencanaan yang menengah, sampai juga perencanaan di tiap tahunan yang kita masukkan di dalam renja. Nah, makanya sebelum perencanaan ini pasti ada hubungannya renja tadi dengan RPJM kita. Ini yang kadang kekurangan kita di sini. Inilah pentingnya perencanaan itu sebenarnya di sana. Sehingga apabila ada kekurangan dan lain sebagainya, kita bisa melihat dari sisi perencanaan. Mungkin itu, mungkin ya, ada bisa masih ditambahkan. Mas Vidi mau menambahkan? Mas Vidi mau menambahkan? Baik. Ya, terkait dokumen, dokumen tetap harus ada, Pak. Karena dalam rangka, makanya itu nama saya sampaikan tadi adalah namanya dokumen perencanaan pengadaan. Itu kalau itu bahasa kita harus satu bundle, ada namanya. Jadi kita buat satu buku namanya dokumen perencanaan pengadaan yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi, sampai nanti hasil identifikasi, termasuk tadi prioritas mana segala menjadi sebuah dokumen. Nah, itu yang nanti sebagai PPK, sebagai pegangan PPK untuk pelaksanaan pekerjaan. Kenapa? Perencanaan ini kan harus klop, mulai dari perencanaan sampai ke serah terima. Ya, terakhir kan begitu RUP-nya muncul kan itu sudah diserahkan ke masing-masing. Memang kita di RUP kan sudah pasti angkanya cuma segitu. Nah itu, jadi dasarnya itu. Jadi kalau menurut saya tetap harus ada dokumennya. Makanya di PLM 7 itu sudah disiapkan form atau contoh dokumen perencanaan pengadaan. Itu yang harus kita lengkapi.
termasuk identifikasi, itu yang barang, cara penetapannya, apakah ini pengadaan barang atau konstruksi, apakah ini usaha kecil atau non kecil, itu ada di dalam proses dokumen. Itulah yang menjadi, nanti harus ditandatangani Pak, dokumen perencanaan pengadaan itu. Itu karena itu sebagai pegangan. Itu. Ya Pak Muklis. Masih Pak Vidi. Ini tadi Pak Muji Santoso juga sudah share tuh terkait dengan dokumen yang disampaikan Mas Vidi tadi, yaitu yang jelas di keputusan Deputi 2 nomor 10 tahun 2019. Juga sudah saya share ke grup ya. Pak Muji mau menambahkan, silakan. Telegram. Nah, cukup Pak, tinggal dibaca aja putusan Deputi tadi ya. Ada berapa halaman tuh? 60 halaman ya. Ya. Oke, Yang keduanya Pak. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua terkait dengan APIP. Ya. Di dalam SIRUP, Sistem Rencana Umum Pengadaan, memang tidak bisa akses ke dalam. Karena hanya di dalam saat ini fasilitasinya baru hanya di PPK dan KPA. Proses penginputannya. Tapi itu akses Rencana Umum Pengadaan bisa diakses oleh semua. Jadi para teman-teman APIP sudah bisa melihat sebenarnya. Kan APIP itu sudah punya wilayah kerja. Nah, sudah bisa melihat peta-petanya. Itu sebenarnya sudah bisa. Terus setelah diproses rencana umum pengadaan tadi, jadi hanya bisa diakses di luar, hanya bisa melihat apa-apa aja paketnya, mana penyedianya, mana swaklola. Nah, itu bisa diakses semua. Metodenya apa, cara pengadaannya berapa, pagunya berapa, semua bisa diakses. Makanya itu sebagai dalam rangka teman-teman APIP untuk bisa melakukan dari awal, sudah bisa melakukan monitoring dan pendampingan dari awal. Ini salah kamu ini, kurang pas ini, kurang lurus ini, bukan begitu. Yang kedua, ketika sudah masuk di proses persiapan pemilihan, itu belum ada. Yang ada adalah di proses persiapan pengadaan sampai ke proses pemilihan penyedia, sampai ke serah terima. Jadi begini, kalau dimulai dari proses PPK, persiapan pengadaan, harus upload SPK, rancangan kontrak itu, terus sampai nanti Pokja menyusun dokumen, terus proses pemilihannya, terus serah terima, termasuk dokumen BAST, itu sebenarnya sudah bisa, teman-teman auditor itu sudah bisa lihat. Sebagai auditor itu sudah akses, itu bisa lihat dari proses itu, sampai ke serah terima, sampai BAST, sampai berita acara pembayaran itu ada. Cuma saat ini PPK kita sama Pokja itu baru sampai di penetapan pemenang, sanggah, sampai di situ. Sampai SPBJ sama kontraknya, tapi BAST itu belum banyak yang belum upload di dalam sistem. Tapi sistem itu sudah fasilitasi. Jadi begitu teman-teman auditor, begitu sudah proses pemilihan selesai sampai BAST, itu auditor itu bisa meminta akses ke LBSE untuk bisa melihat apa yang dilakukan oleh PPK sampai ke serah terima tadi. Dokumen BAST-nya segala macam itu. Kurang lebih itu, Pak. Jadi sudah bisa mengakses itu, Pak. Tapi itu setelah proses selesai, Pak. Baru bisa melihat. Oke, terima kasih. Akun auditor gitu Pak ya? Ada akun auditor, ada akun auditor. Gitu ya? Iya, betul. Yang digunakan oleh BPK biasanya tuh. Iya, BPK itu sudah. Teman-teman BPK sudah selalu minta itu. Ya. Sampai kemarin terakhir kami sudah minta. Ini kenapa para PPK-nya tidak input SPBBJ-nya, tidak menggunakan kontraknya, tidak memasukkan dalam aplikasi. Kenapa? Biar saya nggak minta 2 kali. Ya. Nah, ini yang kemarin menanyakan begitu. Berarti teman-teman BPK sudah paham itu. Makanya ini harapannya nanti para PPK menginput semua kontraknya SPBJ sampai BAST-nya, pembayarannya di dalam sistem itu. Jadi LKPP itu sudah memfasilitasi satu kesatuan itu. Sistem itu harapannya mempermudah. Satu adalah nanti datanya nggak hilang. Harapannya kan begitu, Pak. Karena begitu kita pindah ke satker lain, OPD lain, bingung itu dokumennya mana. Baik, kurang lebih itu Pak Muklis. Jadi juga memudahkan saat audit ya? Iya, betul. Jadi tinggal masuk aja auditor ke sistem. Iya. Jadi kalau sistemnya sudah ada, ya manfaatkan sistemnya. Betul. Jangan tanya nih, ini pakai kontraktual atau pencatatan saja nih? Pengadaan langsung, itu yang sering ditanyakan itu kadang-kadang. Oke? Iya, ya. Lanjut Bu Sri Utami, silakan Bu. Tetap tidak nyambung Bu Sri Utami. Pak Amiruddin Tali. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Halo? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, tadi suaranya kurang
Keras sedikit, Pak. Halo? Ya, silakan. Ya. Yang sehubungan dengan penginputan di sirup yang tentang pengadaan darurat ini dalam kondisi darurat. Nah, itu kapan tuh? Kapan atau memang harus wajib? Karena tapi saya pikir harus wajib ya, karena nggak bisa diproses dalam aplikasi kita kalau nggak diinput kan? Nah, sepaham saya seperti itu, Pak. Ya. Nah, kapan itu? Itu pertanyaan pertama, Pak. Kemudian pertanyaan kedua tentang yang dalam kondisi normal ini yang tahap di tahap cara penetapan. Boleh dijelasin lagi yang tahap yang ketiga ini dalam kondisi normal. Yang dalam kondisi normal yang tahap ketiga itu penetapan ya. Ya. Nah, boleh dijelasin ulang, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, makasih. Mas Vidi? Baik. Darurat tadi nih. Iya, darurat ini, Pak. Jadi begini, Pak, maaf dengan Pak siapa tadi? Pak Amir, Pak. Amiruddin. Pak Amir. Jadi kalau darurat sebenarnya disampaikan tadi bahwa tidak ada kewajiban Bapak untuk menginput RUP. Dan termasuk prosesnya, proses ketika darurat itu prosesnya Bapak manual. Ya. Kenapa? Kalau nanti lewat sistem, Bapak nanti akan semakin kerepotan. Pekerjaannya sudah selesai, prosesnya belum selesai, pasiennya atau masyarakat sudah teriak-teriak, Pak. Jadi dilakukan manual itu. Jadi kita misalnya, apalagi kalau kita membaca di SE COVID atau di di Perlem 13 di situ, bahwa kita ini hanya pesan dulu. Kalau konstruksi, keluarkan SPBBJ. Rapat dengan penyedianya, kamu siapin bangun ini, misalnya begitu. Nah, COVID misalnya, pengadaan masker. Nah, di situ Bapak Ibu nggak perlu nginput sirup dulu. Karena ini darurat, orang udah teriak-teriak nggak ada masker. Jadi langsung pesen mana penyedia yang bisa sanggup menyediakan masker. Kalau lihat di SE COVID adalah penyedia yang pernah berkontrak dengan pemerintah atau yang ada di katalog. Kalau memang nggak ada, kalau memang nggak ada, ya kita misalnya ternyata udah langsung ke UKM, suruh jahitin masker misalnya. Kita bikin surat pesanan saja di situ. Saya perlu masker 1000. Nah, nanti kurang lebih per maskernya berapa misalnya begitu. Jadi Bapak nggak perlu ngumpet RUP dulu. Udah darurat ini Pak. Nanti diomelin orang Pak. Nah, apalagi prosesnya Bapak harus lewat LPSE. Waduh, itu repot lagi. Belum pejabat. Nah, di proses pengadaannya pun tidak lewat PPK, tidak lewat pejabat pengadaan atau tidak lewat Pokja. Langsung PPK. PPK langsung keluarkan SPBJ kalau mengkonstruksi, kalau barang dilangsungkan surat pesanan. Saya pesen. Nanti di situ surat pesanannya ada tanda tangan PPK-nya dan penyedianya. Dan di situ sanggup di surat misalnya sanggup bahwa nanti diklarifikasi terkait dengan kewajaran harganya. Nah, semacam itu. Jadi Bapak nggak usah takut dulu, nggak usah diumumin dulu RUP-nya. Nah, kapan? Nah, ini sudah selesai nih, ya. Karena udah selesai proses, udah maskernya sudah kan dibayar, DIPA-nya sudah keluar, DPA-nya sudah keluar, baru Bapak umumkan saja dalam rangka transparansi. Ini loh bahwa kami dulu pernah mengadakan masker senilai 5 miliar misalnya. Ini RUP-nya, tapi dalam keadaan darurat. Prosesnya kita nggak usah lewat LPC, lewat manual, Pak. Begitu. Pencatatan mungkin ya nanti. Ya, nah nanti begitu sudah selesai, sudah dibayar, sudah aman semuanya, Bapak baru PPK melakukan pencatatan. Namanya pencatatan non-tender. Dalam rangka apa? Untuk mengadministrasikan. Dulu pernah kita melakukan prosesnya. Kurang lebih gitu, Pak. Ya. Ya. Ya, Pak. Sorry, Pak. Jadi artinya kan penetapan, Pak. Ya. Halo? Ya. Artinya kan harus di ujung sudah selesai pekerjaan, udah beres semua, segala macam syarat, baru diinput di sirup. Betul. Nah, setelah itu baru di dokumen-dokumen pengadaannya, termasuk kontrak segala macam di scan kan, baru dimasukkan kan ya, masuk dalam pencatatan. Oh ya, di pencatatan non-tender. Pencatatan non-tender ya, Pak. Ya. Ya. Oh ya, terima kasih. Itu kan kedua, untuk mengamankan Bapak juga dokumennya muncul suatu saat kalau ditanya ini ada dokumennya. Kan begitu. Yang kedua, Mas Vidi, terkait dengan penetapan barang jasa. Oh ya. Kondisi normal tadi. Kalau kondisi sebentar saya lihat saya share PowerPoint. Penetapan barang dan jasa. Bentar, mana ini filenya? Nomor halaman 5. Ya, slide 5. Saya belum ketemu nih slide saya, Pak. Slide 5. Oh, iya, Pak, sebentar. Ya. Di slide 5. Ya. Ya.
Di sini, kalau kondisi normal ya, berarti di sini kan ada penetapan barang atau jasa. Jadi Bapak, di sini ada dokumen nanti yang menjadi Bapak itu menetapkan ini pengadaan barang atau jasa tadi itu. Jadi ada namanya, jadi ini hanya menetapkan Pak. Jadi ada dokumen penetapan bahwa ini adalah pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau kita lihat di dalam Perlem 7, sebenarnya saya share lagi di Excel tadi, Excel mana tadi? Excel. Nah, di sini ada, kita namanya di sini di Perlem 7 tadi, di Per Deputi 10 tadi ada tabel identifikasi. Nah, di sini ada namanya penetapan pengadaan barang dan jasa. Nah, dia menggunakan apa? Ini pengadaannya, dia pekerjaan barang, konstruksi, jasa lainnya. Misalnya kita contohkan masker misalnya. Pengadaan masker misalnya. Nah, masker. Nah, ini lokal apa? Lokal misalnya. Ini sampai di sini ada namanya jenis pengadanya. Ini pengadaan barang, konstruksi atau apa? Barang. Nah, ya kan udah jelas. Nah, di sini PPK melakukan tanda tangan Pak di sini dalam rangka penetapan tadi. Jadi ini bukan hanya satu. Kalau bisa biar nggak bolak-balik, dibuat ini beberapa item tadi. Ini yang ditetapkan menjadi jenis pengadanya. Penetapan pengadanya begitu Pak. Termasuk di situ adalah ada kodifikasi Pak. Pengadaan barang ini menggunakan kodifikasi apa? KBLI apa? KBKI apa? Itu Pak. Jadi itu yang harus Bapak lakukan pada saat penetapan. Dokumennya hanya itu tadi Pak, bisa bentuk Excel tadi itu. Ini adalah misalnya pengadaan masker, berarti masuk pengadaan barang, dia KBLI-nya misalnya 442. Kalau pembangunan jalan misalnya SPU apa, itu pada saat penetapan. Jadi Bapak sudah menetapkan, memang masker ini masuk di kelompok apa, divisi apa, grup apa, sesuai dengan KBKI-nya. Kurang lebih itu Pak, makasih. Berdasarkan kebutuhan, identifikasi kebutuhan barang tadi Mas ya? Iya, betul. Menetapkan barang jasanya. Betul Pak. Ya. Mas Yudi Ihsan mau menambahkan? Mungkin. Mas Yudi Ihsan mau menambahkan atau cukup? Boleh lanjut lagi nggak Pak? Yang masalah tadi penetapan. Ya, gimana Pak? Boleh melanjutkan Pak. Tadi juga ada nyinggung sedikit tentang pengadaan kapal itu. Ya. Ya, itu kami mengalami tahun lalu yang ada pengadaan di dinas kami di Dinas Perikanan Batam. Jadi itu boleh diperjelas lagi tadi aturan rujukan untuk bahwa dia itu adalah barang dengan pemesanan ya? Iya, betul. Ya, boleh dijelasin Pak lagi Pak. Baik Pak, ya. Jadi memang begitu Perpres 16 tahun 2018 kami karena begitu baca juga di Permen PU 22 tahun 2018 gedung dan bangunan negara, kami tidak mendapatkan klausul itu. Di Permen PU 22 itu tidak ada. Jadi kalau dulu ada di Perpres 54 itu ada bahwa kapal itu masuk pekerjaan konstruksi. Tapi begitu Perpres 16 itu tidak muncul, termasuk di Permen PU. Tadinya kan biar masuk di Permen PU, ternyata di Permen PU 22 tahun 2008 nggak muncul juga. Makanya kami tanyakan ke PU waktu itu, ya karena bukan ruang lingkup kami. Jadi tidak masuk ruang lingkup konstruksi Pak. Karena di Permen PU hanya ruang konstruksi yang gedung bangunan negara yang sesuai dengan ketentuan itu. Akhirnya kami konsultasi juga, kami undang LKPP, kita ngadakan FGD. Dan LKPP juga menyatakan memang karena sudah nggak masuk pengadaan konstruksi, makanya menyatakan bahwa tidak masuk pengadaan barang dengan pesanan. Begitu. Nah, kami juga komplain terus bagaimana bisa nggak kami ada konsultan perencana? Kan kami nggak bisa tahu gambarnya kayak apa. Jadi LKPP menyatakan bahwa pengadaan barang pun boleh ada konsultan perencana. Begitu Pak. Itu FGD kami waktu itu. Nanti regulasinya nanti harus saya lupa itu, nanti harus dicari gitu Pak. Apa pasal berapanya atau apanya, kurang lebih itu Pak yang kami lakukan waktu itu Pak Amri. Makasih. Siap. Siap, makasih ya Pak Amri. Ya. Pak Amir. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya. Pak Muji ini gimana Pak Muji? Sudah jam 15.00 di adendum diberikan perpanjangan atau gimana Pak Muji? Saya menanggapi Pak Amiruddin tadi. Oke, siap. Silakan Pak. Ya, mengenai pengadaan kapal tadi Pak. Jadi setelah keluar Undang-Undang 2 tahun 2017
Ya, di sana konstruksi adalah berkaitan dengan aspek bangunan. Aspek bangunan. Kapal kan tidak berkaitan dengan aspek bangunan. Maka dalam Perpres 16 tahun 2018, ya bangunan hanya konstruksi hanya berkaitan dengan aspek bangunan, maka tidak termasuk kapal tadi dalam konstruksi. Ya, walaupun mekanismenya seperti Pak Widi tadi boleh ada perencanaan, boleh ada pengawas dan sebagainya. Ya, di dalam YouTube saya menjelaskan ini sebagai pengadaan barang. Tapi ada juga yang nggak sepakat dengan saya, Pak itu pengadaan jasa lainnya, silahkan. Jadi perdebatannya di barang atau jasa lainnya, silahkan. Yang jelas tidak konstruksi lagi. Baik Pak Muklis, mungkin ditambah waktu 15 menit lagi. Mungkin banyak pertanyaan yang berminat ini. Dok, kalau ada yang berminat ya. Berikan perpanjangan 15 menit. Peserta. Masih ada yang bertanya enggak? Kalau nggak ada pertanyaan ditutup ini. Masih ada. Pak Angga Satriawan, silakan Pak. Pak Angga Satriawan. Halo, Assalamualaikum. Suaranya Pak, Waalaikumsalam. Ya. Halo. Baik, terima kasih atas. Suaranya terlalu kecil. Halo. Ya, silakan. Halo. Sudah terasa ya? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas penyelenggaraan untuk acara ini, bahwa memang sangat menarik ya untuk acara ini, bahwa apalagi untuk kali ini pembahasan sirup di para auditor. Dan mungkin menurut saya lebih menarik lagi kalau ada pelaku pengadaan, baik PPK, pejabat, itu lebih sempurna. Soalnya kan pada saat ini yang pelaku utama adalah PPK. Pertanyaannya mungkin ada 3. Yang pertama itu terkait dengan RUP, bahwasanya dalam pelaksanaan anggaran RKKL atau DPA itu kan dinamis. Seberapa seringkah RUP itu akan dilakukan revisi dan batasannya seperti apa? Apakah ketika RUP RKK berubah serta-merta akan melakukan revisi RUP? Apakah kedua, pelaksanaan dalam RUP melewati? Contoh misalkan di pelaksanaan konstruksi dijadwalkan mungkin Agustus, pada saat Agustus terlewat, itu terlaksana di September, apakah harus dirubah revisi atau dibiarkan saja? Toh itu akan mekanisme di pemilihan. Itu terkait dengan revisi RUP. Yang kedua, ini banyak terjadi di mungkin kami atau beberapa satker lain adalah pendelegasian PPK. Di aplikasi sirup itu pendelegasian PPK hanya diizinkan sampai batas satu komponen satu PPK. Ini ada beberapa permasalahan bahwa di kami ada komponen itu terdiri dari beberapa PPK dan itu secara sistem tidak diizinkan atau tidak mungkin. Dan secara struktur kegiatan itu mereka tidak mau berbagi untuk kegiatan tersebut. Ini sehingga ada memang hanya untuk menggugurkan kewajiban banyak yang dipilih hanya satu saja yang mereka tidak. Sebenarnya ini memang konsep yang salah. Harusnya PPK harus dipilih salah satu di antara komponen tersebut. Nah ini solusinya seperti apa? Yang ketiga, yang terakhir Pak, pertanyaan terkait dengan pengadaan barang jasa di bawah 50 juta. Ini memang secara aturan bahwa ada dibolehkan untuk pembelian langsung oleh pejabat pengadaan. Tapi dalam hal kami selaku pelaku memang tidak berbanding lurus dengan jumlah pelakunya. Contoh kalau tahun 2021 secara aturan mungkin akan dilaksanakan murni oleh fungsional. Bahwa jumlah fungsional itu terbatas. Pengadaan 50 juta itu lebih banyak daripada yang di atas 50 juta. Karena paradigmanya memang pembelian kecil-kecil itu akan dilaksanakan pejabat pengadaan. Nah ini batasannya seperti apa? Apakah semua pengadaan barang jasa yang di bawah 50 harus ditangani oleh pejabat pengadaan, termasuk mungkin pembelian ATK STA atau fotokopi 500.000. Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Angga. Pak Vidi, nanti berlanjut Mas Yudi deh. Pak Vidi. Baik, terima kasih. Seberapa sering RUP harus dirubah? Ya,
kalau kita lihat di Perpres 16 pasal 22 ayat 5 bahwa setiap ada perubahan atau revisi DIPA atau DPA mau nggak mau dilakukan perubahan. Ya, jadi kalau ada 10 kali ya mau nggak mau 10 kali dirubah. Kenapa? Dalam rangka karena begini, ada beberapa kasus itu tidak dirubah-rubah. Dari awal itu aja sampai terakhir. Itu penyedia itu nungguin. Ini paket kok nggak tayang-tayang. Padahal itu tender begitu. Ya, komplain dia Pak. Kirim bersurat. Di RUP-nya ini. Tapi sampai sekarang kok nggak ada tender. Ternyata setelah dicek, itu dilakukan udah beberapa kali perubahan. Nah ini ya Pak, dalam rangka transparansinya. Jadi setiap selesai revisi, ya kita lakukan perubahan. Jadi memang itu yang agak repot juga. Tapi memang nggak mau, kepentingannya, kewajibannya begitu. Jadi ya makanya kalau yang ngurusin PPK dan KPA kan nggak sempat juga. Makanya kan boleh dibantu admin sirup atau operator sirup. Jadi itu nanti harus kita lakukan. Jadi tidak ada batasan berapa puluh kali. Sebab kalau nanti dibatasin Pak, repot juga. Saya ingat dulu RKKL itu di DJ apa itu kan ada debat. Sekarang ada warning. Jangan sering-sering revisi, kan begitu. Malah ada penghargaan. Kalau yang sering revisi itu dapat nilai jelek. Kan begitu. Harapannya begitu juga. Karena apa? Harapannya adalah perencanaan kita dari awal. Makanya perencanaan kita awal itu harusnya udah mateng. Jadi nggak sering berubah. Tapi kan kita lihat di lapangan, kebijakan sering berubah. Ganti pimpinan, ganti kebijakan, mau nggak mau. Berarti mau nggak mau harus dirubah. Itu. Ya. Termasuk ketika metodenya, jadwalnya. Kalau memang itu harus disesuaikan sebenarnya. Disesuaikan. Kalau tadi misalnya gini, pengadaan di situ tertulis jadwalnya Januari. Padahal baru nanti akan dilakukan bulan Agustus atau baru September misalnya. Kalau saran saya secara pribadi harus dirubah, Pak. Walaupun itu hanya perkiraan ya, perkiraan. Kenapa? Ini terkait dengan data. Kan kita punya data ini. Tahu bulan ini rencana apa saja kan sudah ada. Jadi data itu harusnya ada. Bulan ini ada berapa tender misalnya. Bulan Maret ada berapa tender. Nah, kalau itu sudah disesuaikan berarti kan datanya tidak valid lagi nih. Nah, ini kalau menurut saya perlu dilakukan perubahan. Tapi ada juga ya teman-teman, udah nggak usah dirubah, nggak berpengaruh apa-apa misalnya. Ya, itu masing-masing tapi tidak di dalam ketentuannya tadi itu. Tidak diatur harus, tapi kalau menurut saya secara pribadi karena itu terkait dengan data, kenapa? Pimpinan itu kan tiap bulan minta data. Ada berapa tender bulan ini? Ada berapa pengadaan langsung bulan ini? Nah, ini yang kalau menurut saya begitu kita cari di searching, kalau kita udah punya sistem data Monef data itu, kita bisa lihat Januari ada berapa tender, ada berapa pengadaan langsung, ada berapa pushing kan kurang lebih itu Pak Angga. Terus pendelegasian, memang ini bukan hanya di Bapak, semuanya sudah komplain ini terkait dengan pendelegasian ke PPK karena memang baru mengakomodir satu PPK. Tapi begini, ya kalau memang dalam satu kegiatan itu banyak PPK-nya, dirembukannya dulu kesepakatan, Mbak. Siapa PPK-nya yang diminta sebagai lead-nya lah. Nanti ngumumin seluruh paket itu. Gitu. Jangan ini diumumin ini enggak kan begitu. Jadi minta di antara beberapa PK siapa yang dianggap tua atau tua lah kayak gitu ya. Sebagai lead, tolong ini dibantu atau biasanya kalau yang tua nggak mau, yang muda aja. Ya, PPK yang muda suruh input semuanya di situ, pendelegasiannya ke PPK di situ. Tapi kalau bisa karena ini adalah undangannya KPA dan PPK, makanya mungkin buat dia ada surat bersama lah gitu. Tapi itu kalau mau legalitasnya, tapi kalau enggak juga. Kan begitu. Nanti harapannya PPK ini yang punya tanggung jawab. Kenapa? Pada proses tender pun nanti PPK masing-masing itu bisa menggunakan akun itu, Pak. Walaupun yang diumumin oleh PPK yang lain, tapi PPK yang tender itu bisa membuat paket menggunakan RUP itu. Begitu. Ya. Itu kalau dari saya. Terakhir penggunaan 50 juta. Ya tadi kalau teman-teman keterbatasan fungsional PBJ misalnya, ya ada pendelegasian. Jadi di bawah 50 juta yang kwitansi kita serahkan misalnya dari PPK-nya kita serahkan ke bagian kalau ATK ke bagian TU,
konsumsi bagian dapur misalnya, itu ada pendelegasian itu. Tapi kalau memang kalau lihat dari PLM 9 itu adalah yang memesan itu adalah pejabat pengadaan. Tapi itu masuk pejabat pengadaan mau pesan nasi bungkus 1 bungkus saja harus pejabat pengadaan, kan ya agak repot juga ini kan. Nah makanya ini adalah pendelegasian mungkin PPK. Nah ini lo bagian yang beli nasi bungkus, kamu yang pesan kurang lebih gitu Pak Angga. Ya itu mungkin Mas Yudi atau teman-teman Pak. Mas Yudi mungkin mau menambahkan nih. Ya. Realnya nih yang 50 juta tadi. Yang pertama adalah terkait dengan jadwal. Tadi Mas Widi mungkin dengan pendapat bahwa kalau jadwal itu disesuaikan atau RUP-nya. Nah, di kami ini mungkin malah menjadi sebuah untuk pengendalian Mas Widi. Bahwa apabila jadwalnya misalnya Maret, terus dilakukan Mei, oh ternyata ini PPK-nya mungkin kinerjanya harus lebih ditingkatkan misalnya. Bahwa diupayakan apa yang sudah kita masukkan di dalam RUP itu bisa dipenuhi. Ini juga sebagai warning bagi tahu pengadaan-pengadaan yang terlambat itu di mana nanti bisa stressing untuk diadakan perbaikan ke depannya. Jadi mungkin tinggal melihat sisi di mananya kita akan menempatkannya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah pembelian langsung tadi. Menurut pandangan kami di dalam urutan tadi ada 1, 2, 3 dan atau. Nah, ketika kami keterbatasan, misalnya di kami itu untuk jabatan fungsionalnya, nanti kita bicarakan nanti di 2021, itu hanya sekitar 11 orang, sementara OPD yang harus dilakukan pelaksanaan pengadaan langsungnya itu ada 28 OPD, ini tentunya kita akan kesulitan. Nah, apakah ini akan akuntabel ketika yang memesan itu adalah pejabat pengadaan, sementara dia sendiri itu tidak melaksanakan secara langsung. Ini kemarin sempat kita diskusikan, kemudian sampailah kita pada kesimpulan, alangkah baiknya untuk pengadaan-pengadaan mungkin untuk khususnya barang dan jasa lainnya yang sekiranya tidak membutuhkan negosiasi seperti jasa konsultasi maupun jasa konstruksi yang di bawah 50 juta, silakan dikembalikan kepada PPK, kepada siapa nanti dia akan melakukan pemesanan tersebut. Toh nantinya sebagai buktinya bahwa di bawah 50 itu cukup kwitansi dengan tanda tangan PPK, yaitu sebagai bukti bahwa sudah terjadi kontrak di sana, sudah terjadi serah terima, itu yang menjadi dasar kami sehingga untuk pembelian di bawah 50 mungkin bisa langsung dilakukan oleh PPK, sementara PPK bisa mendelegasikan kepada seperti yang disampaikan Mas Bidi tadi. Mungkin kalau ATK di bagian TU ya silakan, personil di bagian TU siapa yang melakukan, atau nanti butuh nasi bungkus, nasi padang misalnya, silakan di sana yang seperti itu. Mungkin itu tambahannya Pak. Masih, mungkin jangan-jangan pesan nasi padang pejabat pengadaannya nggak ikut makan gitu kan, karena hanya memesankan saja. Baik, Mas Widi ada satu pertanyaan. Batasan yang harus dilakukan probity audit terhadap RUP dalam tahapan perencanaan, Mas Widi. Ini Bu. Baik. Sebenarnya kalau kita kan begini, teman-teman auditor, Apip kan sudah membuat peta risiko. Jadi kan sudah punya wilayah kerja. Kita lihat di RUP-nya, misalnya di OPT atau di Satker. Dari situ kan kita bisa melihat peta risiko. Peta risiko mana di antara rencana-rencana ini yang punya risiko bermasalah. Jadi kita sudah punya mitigasi. Nah, dari hasil mitigasi lah, nanti kan kita udah dapat prioritas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ini sudah menjadi wilayah kerjanya Apip, kalau menurut saya, tidak ada batasan, semuanya harus masuk karena dia sudah wilayah kerjanya dia. Cuma nanti mungkin urgenitasnya yang mana yang akan diambil, yang kita fokus ini RUP-nya ini kan begitu. Karena di RUP pun sebenarnya tadi itu, RUP ini kan sebagai dokumen, sekali dokumen perencanaan yang tadi itu dengan data dukungnya. Kenapa? Nanti berikutnya itu kan ada pelaksanaannya, Pak. Kan ada pelaksanaannya, baik itu tender, pengadaan langsung, atau apa kan sudah ada pelaksanaannya. Itu ada serah terimanya kan.
ada serah terimanya. Ada nanti terakhir ada setelah serah terima ada pencatatan, ada pemeriksaan oleh PPHP atau PJHP, ada menjadi pencatatan aset. Jadi berarti RUP sampai ke serah terima sampai ke pencatatan itu menjadi satu sinkron sebenarnya. Karena apa? Jangan karena kita selalu fokus yang gede, yang kecil-kecil ini ternyata sampai pencatatan asetnya bermasalah. Akhirnya jadi temuan juga oleh inspektorat. Asetnya nggak benar nih. Karena setelah dicek nggak sesuai dengan rencana awalnya, misalnya begitu. Jadi kalau menurut saya semua begitu ada wilayah kerja teman-teman APIP sudah bisa melihat RUP-nya, sudah bisa dipetakan mana yang darurat, yang urgent, mana yang menjadi perhatian masyarakat, yang menjadi ini. Nah, ini yang nanti akan menjadi petanya teman-teman di APIP. Itu kurang lebih sih, Pak. Siap. Ya, Mas Budi. Ini tinggal satu pertanyaan dan waktu juga lewat sedikit. Kasihan nih sudah angkat tangan dari tadi. Pak Layung Sari ya? Ibu atau Bapak? Silakan. Ya, baik. Terima kasih waktunya. Kedengaran ya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sari dari Kota Bogor. Jadi tadi hasil dari sharing ini sih saya berkesimpulan bahwa sebetulnya tidak ada aturan ya, belum ada aturan tentang kewajiban dalam rangka mengumumkan RUP terlebih dahulu terhadap penggunaan dana untuk COVID ini. Tapi kemudian mungkin arahan KPK ya, kemudian ada yang beredarlah bahwa ini dalam rangka transparansi. Nah, artinya kita di Pemda harus punya sikap kita terhadap hal ini seperti apa. Kalau toh misalnya nanti kita akan umumkan, tentunya secara teknis harus ada yang kemudian dibahas lagi atau dilakukan lagi, karena ini khususnya untuk BTT ya, karena kami di Bogor itu semua anggaran penggunaan COVID ini tuh diambil dari BTT. Nah, apa bisa di-share di sini kira-kira alternatif teknisnya kalau toh mau diumumkan seperti apa? Karena sepertinya kan PA-nya di BKAD, kemudian PPK-nya di perangkat daerah, itu nanti teknisnya seperti apa? Kalau saya terbayangnya misalnya apakah memungkinkan nanti kita bikin seperti entitas OPD tersendiri gitu ya, hanya untuk mengumpulkan bahwa kalau ditanya Kota Bogor tuh punya berapa anggaran COVID-nya. Ini loh, tinggal lihat saja di RUP-nya, bahwa ada sekian dana COVID BTT yang terbagi menjadi beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa OPD. Itu yang baru terbayang di pikiran saya, kira-kira apakah memungkinkan seperti itu, atau mohon sharingnya kira-kira alternatif secara teknis pengumuman di sirupnya nanti seperti apa kira-kira. Apakah melibatkan nanti BPKAD tentunya ya dengan OPD-OPD-nya, atau cukup di BPKAD semuanya, atau seperti apa? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Ya. Berarti ini Mas Yudi deh. Karena terkait dengan APBD ya, Mas Yudi mungkin bisa menyampaikan lah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Memang sempat kita jadikan diskusi ini ada dua hal memang. Kalau untuk penanganan COVID yang struktur anggarannya itu ada di belanja langsung, itu tidak ada permasalahan. Karena sifatnya dia hanya realokasi dari anggaran yang semestinya dibuat kegiatan A, dibuat kegiatan B, sehingga program dan kegiatannya tetap dapat difasilitasi di dalam aplikasi Sirup. Namun ketika kita beranjak ke BTT, kemarin juga sempat kita coba, bagaimana dengan BTT ini, yang mana anggaran keseluruhannya secara global itu ada di PPKAD, misalnya sekian M, sementara untuk pelaksanaannya itu, contohnya untuk Dinas Kesehatan, A miliar, untuk Dinas PUPR misalnya, sekian miliar, untuk Dinas Sosial, sekian miliar. Nah, ternyata di sana itu tetap di dalam aplikasi Sirupnya itu menghendaki adanya program dan kegiatan. Meskipun di dalam pilihan untuk apakah itu metode darurat, pengadaan langsung hasilnya tetap ada. Nah, ini yang kemarin akhirnya apakah mungkin untuk BTT ini kita masukkan? Kemudian untuk program dan kegiatannya harus dimasukkan kemana? Sementara Sirup, setahu kami, itu membutuhkan program dan kegiatan untuk bisa dilakukan pengumuman. Apabila tidak dipilih program dan kegiatannya, itu tidak akan mau masuk paket yang kita susun tadi. Nah, itu yang persoalan pertama. Dan yang kedua, mungkin ada alternatif lain. Semisal misalnya, untuk transparansi, bagaimana kalau misalnya
bahwa dana PTT ini kita umumkan mungkin satu lewat website mungkin ya, bahwa dana PTT kita itu sekian miliar dengan perincian untuk penanganan darurat misalnya dari kesehatan sekian miliar. Kemudian untuk pemulihan perekonomian sekian miliar. Kemudian untuk yang jaring pengaman sosial sekian miliar. Itu tentunya bahwa di dalam sirup yang tidak memungkinkan kita masukkan, kita mempunyai alternatif lain sebagai bentuk transparansi kita umumkan. Sehingga paling tidak mungkin ini dianggap salah, ya oke, secara tahapan mungkin salah. Tetapi kita mempunyai alternatif lain. Ini loh solusinya, bahwa kita pun menyampaikan, ini belanja kita dari BTT untuk penanganan COVID ini. Kemudian nanti setelah itu pun akan kita sampaikan juga, dari anggaran yang sudah ada tadi, sudah terrealisasikan sekian untuk pengadaan ini, itu saya rasa bisa dijadikan alternatif apabila di dalam RUP-nya nanti tidak bisa dilakukan input terhadap kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh BTT. Paling tidak, masyarakat itu menghargailah, upaya ternyata pemerintah daerah ini berupaya untuk transparan, meskipun di dalam sistem belum bisa difasilitasi oleh sistem tersebut. Mungkin itu atau ada tambahan lain? Mau menambahkan mungkin? Silakan. Karena saya sebenarnya karena memang belum nggak paham banget BTT, ya karena kita orang pusat PBN. Jadi kalau sebenarnya begini, sebenarnya bisa juga kita menggunakan mekanisme sebenarnya sumbernya BTT itu di mana? Misalnya ada di belanja tidak langsung. Enggak, maksudnya uangnya itu di mana? Sekarang di BKAD. Sebenarnya kalau menurut saya di BKAD saja di situ. Jadi di situ diumumkannya. Kalau menurut saya nih, tadi itu karena itu kan banyak PPK misalnya kan. Nah, kita umumkan di situ saja bahwa kita punya anggaran untuk COVID ini, untuk Kemenkes misalnya, semacam untuk Dinkes, untuk Perhub. Kalau menurut saya di situ. Kalau menurut saya, karena kan sistem kita belum memfasilitasi tadi itu. Itu option pertama. Jadi kita dari BKAD-nya yang harus mengumumkan bahwa kita punya anggaran. Ini kan hanya menginformasikan dalam rangka transparansi. Itu. Yang kedua adalah, nah nanti masing-masing dari dinas-dinas yang sudah dikasih itu, nanti karena sistemnya belum mengakomodir program dan kegiatannya, ya kita umumkan di website kita bahwa kita dapat dari BKAD senilai segini. Jadi BKAD-nya ngumumkin secara globalnya, di dinas-dinasnya ngumumkan per di webnya dalam rangka transparansi saja. Ya mudah-mudahan nanti LKP memfasilitasi untuk itu. Tapi sampai sekarang belum. Tapi yang fasilitasi yang ada adalah baru metode pemilihan saja. Darurat. Kurang lebih itu, Pak. Ya, kalau masuknya belanja langsung mungkin sangat mungkin. Iya, betul. Jadi ya, nanti makanya itu ya. Darurat gitu. Ya. Oke, Pak Muji, mau nambahkan? Ya, terima kasih. Jadi ini adalah dalam rangka transparansi ya, prinsipnya itu transparansi. Maka semua yang dipegang anggaran diumumkan, yang itu melalui pengadaan diumumkan semuanya. Nah, tapi sampai saat ini LKPP belum ada. Ini kalau dalam APBN namanya BUN 99, Bendahara Umum Mata Anggaran 99 ya. Letaknya di Kementerian Keuangan. Kalau PTT itu letaknya juga di Kementerian Keuangan Daerah, di BPKAD, Badan Keuangan Daerah dan Aset ya di sana. Di sana dia punya satu keranjang nilai, ya itu bisa digunakan oleh siapa saja, Dinkes dan sebagainya. Ya sebaiknya memang tadi saya sepakat dengan Pak Widi bahwa ini adalah di BPKAD, ya diumumkan di sana ya, penggunanya. Ya, tapi mungkin dalam aplikasi masih kesulitan ya mengenai program dan kegiatan tadi. Bisa nggak dibuat create dan sebagainya? Nah, ini masalah LKP sampai sekarang belum ada. Ya, saya sepakat tadi dengan Pak Yudi tadi ya, buatlah website. Jadi intinya kita terbuka lah, nggak ada yang kita tutupin itu. Itu aja Pak Mulis. Terima kasih. Ya, makasih. Mas Yudi, closing statement-nya. Ya. Terima kasih sudah sampai sejauh ini acara diskusi kita. Mungkin sebagai closing statement agar pengadaannya itu dapat berjalan dengan baik, tentunya dari pelaku pengadaan perlu kerjasama dengan APIP, dalam hal ini adalah inspektorat. Nah selama ini untuk RUP kemudian yang disampaikan Pak Aspidi tadi bahwa
terkadang itu ada beberapa hal yang tidak dicukupi, RP-nya belum semuanya dimasukkan, terutama yang swaklola biasanya. Nah ini tentunya perlu kita bangun bersama-sama agar para PPK maupun di OPD atau organisasi perangkat daerah itu mengumumkan semua terkait dengan anggaran belanja langsungnya di dalam RUP. Sehingga akan kelihatan sekali bahwa oh ternyata ini memang dibutuhkan sebagai bentuk transparansi, juga sebagai bentuk pengendalian. Ternyata belanja barang jasanya adalah sekian. Nah ini yang sekiranya mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bapak Ibu yang berasal dari inspektorat, agar ini juga menjadi perhatian bahwa semua belanja barang jasa alangkah baiknya kalau semuanya diumumkan dalam RUP. Itu mungkin, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi kita dan menjadi amal baik kita, apalagi di hari ini adalah di bulan Ramadan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mas Vidi, closing statement. Baik, terima kasih. Yang pasti kita bekerja dengan niat ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tidak berpikir yang tidak-tidak. Baik nanti dari segi PPK, pejabat pengadaan, Pokja, maupun di auditor, kita bekerja itu untuk negara, untuk masyarakat. Kita bekerja yang terbaik. Kurang lebih itu aja. Makasih. Terima kasih, Mas Vidi. Pak Muji Santoso. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan RUP adalah dalam rangka transparansi. Begitu transparansi ada, maka semua yang di sana nanti bisa menjadi bahan analisa, sehingga nanti bisa pilihannya adalah konsolidasi, sehingga kita tidak sibuk pengadaan, sibuklah pada kinerja. Nah, jadi bisa kita konsolidasikan banyak menjadi alternatif yang lain, sehingga nanti kita tidak sibuk pengadaan, sibuklah pada kinerjanya. Jadi kita belajar pengadaan bukan untuk sibuk pengadaan, sibuklah pada kinerjanya. Terima kasih kepada Pak Yudi, Pak Widi, dan Pak Mulis. Salam pengadaan. Wassalam. Terima kasih Pak Muji, Pak Vidi, dan Pak Yudi Santoso. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan baik. Dan saya ingatkan Bapak Ibu yang hadir untuk mengisi daftar hadir sesuai dengan yang saya share, karena ini akan menjadi nama yang ada di sertifikat. Nanti sertifikat akan kami sampaikan di grup MS share PBJ 4 dan 5. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan dan ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Selamat sore.